Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana lelang 7 buah hasil karya Ning Kuei yang menghebohkan, terutama kaligrafi sup ayam. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Malam telah tiba, dan hujan ringan datang lagi. Seorang petugas setengah baya ramping memegang payung berjalan di jalan hujan. Mengingat warna seragamnya, pangkatnya tidak rendah, tetapi dia tidak memiliki bawahan, kecuali seorang jenderal khusyuk yang mengikutinya diam-diam. Para prajurit dan pejabat rendah di gerbang barat berdiri diam-diam di bawah atap. Mata mereka bergerak dengan jejak dua petugas di jalan. Tidak ada yang melangkah maju, dan tidak ada yang tampak terkejut. Pejabat setengah baya itu adalah Huang Xing. Dia adalah komandan yang membela gerbang kota. Dia bertanggung jawab untuk mengelola semua gerbang seluruh kota Chang'an dan kota kekaisaran. Nama jenderal yang mengikutinya adalah Yu Shuizu, yang adalah wakil jenderal pasukan pertahanan gerbang kota. Huang Xing dikenal karena ketekunan dan ketulusannya. Karena dia mengambil alih sebagai komandan gerbang kota, dia akan memilih gerbang untuk diperiksa setiap pagi dan sore. Dia tidak akan membawa pejabat bawahan bersamanya selain Yu Shuizu. Dia telah melakukan itu selama bertahun-tahun dalam segala cuaca. Orang-orang di gerbang Chang'an sudah lama terbiasa dengan hal ini. Hanya ketika dua petugas selesai inspeksi, mereka bisa pergi. Ini telah menjadi aturan yang tidak tertulis. Berdasarkan pola tahun-tahun terakhir, Huang Xing akan memeriksa gerbang barat hari ini. Setelah pemeriksaan gerbang barat, Huang Xing mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah dan dia mengangguk. Wakil Jenderal Yu Shuizu balas menatap petugas yang tampak tegang dan melambaikan tangannya dengan dingin. Para petugas tahu bahwa hari mereka akhirnya berakhir, dan mereka pergi dengan lega. Berdiri di jalan hujan di luar kantor gerbang barat, Huang Xing memiringkan payungnya dan menatap langit yang hujan. Dia merasa kakinya sedikit lelah dan berkata, "Aku sudah menjadi tua." Yu Shuizu berkata, "Tuanku, kamu masih bisa melayani pengadilan kekaisaran selama 30 tahun. Huang Xing berkata, "Anda telah berpatroli dengan saya di sekitar gerbang kota setiap hari selama bertahun-tahun. Setiap hari Anda harus kembali sangat terlambat. Saya tahu istrimu tidak puas. Itu sangat sulit untukmu." Setelah terdiam sesaat, dia menjawab, "Hidupku diselamatkan oleh tuanku. Saya harus menemani Anda untuk berpatroli setiap hari. Bahkan mengorbankan hidupku untukmu adalah kewajibanku juga." Hari ini, dua perwira bersih yang terkenal itu pernah menjadi kawan pasukan. Nasib mereka diubah oleh insiden tragis dan mereka telah berhubungan erat sejak saat itu. Jika Huang Xing tidak memutuskan untuk pergi ke Pangeran Li Peiyan dengan Yu Shuizu, dia mungkin sudah mati dengan jenderal itu. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan diasingkan oleh pengadilan kekaisaran. Jika pangeran tidak melindunginya, bagaimana ia bisa memiliki kemuliaan dan beban berpatroli di gerbang Chang'an? Sayangnya, mereka tetap dipengaruhi oleh acara tahun itu. Meskipun mereka rajin dan jujur, mereka tidak bisa dipromosikan lagi. Namun, mereka masih kaya. Huang Xing memandang kota Chang'an di bawah hujan ringan. Setelah diam lama, dia tiba-tiba berkata dengan emosi, "Sepertinya kita melewati gerbang barat seperti ketika kita kembali ke Chang'an bersama sang jenderal." Ekspresi Yu Shuizu menjadi sedikit serius. Setiap kali mereka berpatroli di gerbang kota, mereka hanya berbicara tentang masalah keluarga dan anekdot pengadilan. Terkadang mereka juga mengenang karir militer mereka. Namun, mereka tidak pernah menyebut-nyebut sang jenderal. Mereka tidak ingin mengingat peristiwa tragis itu dan tidak ingin mengingat kembali peran mereka dalam masalah itu, mungkin karena rasa bersalah atau ketakutan. Yu Shuizu tidak mengerti mengapa tuannya akan menyebutkan ini dan berkata dengan berbisik, "Menurut aturan pengadilan, kita seharusnya memasuki kota dari gerbang timur." Kemudian, masalah ini juga diambil sebagai bukti kesalahan. Huang Xing menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Hujan di senja semakin hari semakin berat. Warga sudah kembali ke rumah mereka. Pejabat bawahan kantor penjaga gerbang kota juga telah kembali ke rumah mereka yang hangat. Para penjaga berjaga bersembunyi di gerbang atau di kantor. Jalanan yang basah sepi dan sunyi. Hanya dua petugas yang berdiri di tengah hujan dan mengingat masalah masa lalu. Dua gerbong menunggu diam-diam di jalan hujan. Mereka adalah gerbong yang dikirim oleh rumah mereka. Para pelayan telah terbiasa dengan pola mereka, dan tidak datang untuk mengingatkan mereka. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berjalan ke arah mereka di jalan hujan. Langkah kakinya sangat lembut dan stabil. Tetapi jika itu masih bisa didengar ketika orang itu melangkah ke genangan air. Itu adalah seorang pria muda berpakaian hitam dan membawa payung hitam. Anehnya, pemuda itu tidak membuka payung tetapi membiarkan hujan turun di tubuhnya. Pakaiannya sudah basah dan hujan turun di rambutnya. Huang Xing menatap pria muda berpakaian hitam yang datang ke mereka dan perlahan mengangkat alisnya. Dia hanya merasa bahwa pemuda berkulit hitam ini agak aneh tapi dia tidak merasakan bahaya darinya.
Dia tidak berpikir bahwa hal buruk akan terjadi. Ini karena mereka berada di kota Chang'an di mana itu aman. Mereka berada di gerbang barat yang dijaga ketat. Apakah itu prajurit wanita pemberani dan lalim atau para pembudidaya kuat itu, mereka akan menjadi rendah hati dan tenang ketika menghadapi kekuatan militer yang bermartabat dan kuat dari Kekaisaran Tang. Memang, tidak ada yang terjadi. Ketika pemuda itu bertemu mereka, dia melihat seragam Huang Xing dan baju besi ringan yang dikenakan oleh Yu Shuizu. Dia memberi hormat dan kemudian berjalan keluar dari jalan panjang. Huang Xing memperhatikan bahwa ketika pemuda berkulit hitam itu memberi hormat, wajahnya tidak kagum, tetapi emosi yang sangat rumit. Dia berkata sambil tersenyum, kami pikir pemuda ini yang tidak menggunakan payungnya aneh, dan dia juga akan menganggap kami aneh. Dua petugas diam-diam berdiri di tengah hujan. Yu Shuizu berkata, memang, mari kita kembali. Huang Xing tiba-tiba merasakan sesuatu di tangannya, dan dia menemukan catatan di dalamnya. Dia tidak membaca apa yang tertulis di kertas itu, tetapi berbalik dan menemukan bahwa pemuda itu sudah menghilang dari jalan. Yu Shuizu juga memperhatikan ini. Alisnya tiba-tiba berputar, dan berkata dengan berat, mampu menaruh catatan di tanganmu diam-diam, pemuda itu luar biasa. Huang Xing terdiam sesaat dan dia membuka catatan di tangannya. Nada itu kekuningan dan tampaknya sangat umum, tetapi juga sangat jarang. Kata-kata itu mungkin ditulis dalam campuran cinnabar dan bahan lainnya. Itu merah seperti darah. Beberapa garis dicat di ujung atas kertas-kertas kuning. Garis-garis itu secara bersamaan tampak seperti satu kata, tetapi baik Huang Xing maupun Yu Shuizu tidak bisa mengenali kata itu. Mereka tahu kata-kata di bawahnya, karena itu adalah teks normal. Aku datang dari rumah jenderal, dan aku akan mengambil hidupmu. Ekspresi mereka berubah drastis, tampak sangat ketakutan sehingga mereka seperti malam yang suram dan hujan. Ujung jari Huang Xing yang memegang catatan itu sedikit bergetar. Kata-kata, rumah jenderal, di atas kertas kuning mengingatkan mereka akan kenangan yang terkubur dalam di bagian terdalam hati mereka. Kenangan berdarah itu sudah kabur. Hari ini, Huang Xing menyaksikan kota Chang'an dalam hujan, dan mereka ingat beberapa. Sekarang karena catatan ini, semua kenangan itu kembali. Mereka berdua sangat jelas bahwa sang jenderal yang disebutkan dalam catatan kertas itu tidak merujuk pada Su Shi, jenderal pembela negara, atau jenderal besar, Xiahou. Ini merujuk pada jenderal Xuan Wei, Lin Guangyuan. Huang Xing menghela nafas dan berkata, aku merasakan sesuatu dan itu menjadi kenyataan. Yu Shuizu berkata dengan ekspresi serius, aku akan pergi ke istana pangeran. Huang Xing mengangguk. Mereka berpisah di tengah jalan hujan, memegang payung dan menuju kereta mereka. Sepatu bot resmi menginjak air di jalan dan membuat suara percikan. Pada awalnya, irama suara sangat tenang dan stabil. Mereka berjalan di jalan hujan lebih cepat dan lebih cepat. Ini membuktikan bahwa perasaan mereka yang sebenarnya saat ini tidak sesantai penampilan mereka. Yu Shuizu berjalan cepat, ekspresi wajahnya semakin suram dan parah. Ketakutan di hatinya digantikan oleh kemarahan. Dia hanya ingin cepat melaporkan kepada pangeran bahwa seseorang selamat dalam peristiwa itu. Suara langkah kaki tiba-tiba menjadi kacau. Kaki kirinya melangkah ke dalam air, dan suara yang ia buat menjadi jauh lebih dalam. Karena kakinya tidak bisa lagi diangkat. Kakinya jatuh ke genangan air. Ada garis tipis tajam tak terlihat di tanah jalan hujan. Itu memotong celananya, daging dan tulangnya. Kakinya jatuh. Tapi itu bukan garis tipis tajam yang tak terlihat, tapi garis tajam tak berwujud yang tak terhitung jumlahnya. Lutut Yu Shuizu dipotong menjadi dua bagian, dan selanjutnya seluruh pahanya. Kemudian armor ringannya terbelah menjadi beberapa bagian. Dia dipotong menjadi potongan daging segar yang tak terhitung jumlahnya. Seperti buah matang, mereka semua jatuh ke air membuat suara memercik. Huang Xing memegang payung kertas berjalan secepat mungkin menuju gerbongnya. Payung kertas minyak di tangannya sudah sangat tua dan wajahnya sangat pucat. Dia tidak ingin mati. Meskipun payungnya sudah sangat tua, dan seluruh kota Chang'an berpikir dia jujur, dia sebenarnya telah mencuri banyak uang tahun ini. Dia ingin bertahan hidup untuk menikmati semua hal yang bisa dibeli dengan uang. Meskipun setiap hari inspeksi terhadap gerbang kota sangat melelahkan, pada kenyataannya, dia menikmati rasa takut bawahannya ketika dia memeriksa dan mengagumi warga setempat. Dia ingin hidup dan menikmati ini. Dia pikir dia adalah pemandangan kota Chang'an dan dia ingin hidup lama. Pada saat ini, dia mendengar suara percikan di belakangnya. Suara potongan daging yang jatuh ke air berbeda dari suara yang dibuat dengan melangkah ke dalam air. Itu sangat jelas dalam suara hujan yang turun. Huang Xing tidak melihat ke belakang. Dia tidak berani berbalik. Tangannya memegang payung kertas bergetar dan dia melihat kereta tidak jauh dan pelayan membungkuk padanya. Wajah pucatnya menunjukkan ekspresi putus asa. Kertas kuning yang dipegangnya erat-erat di tangannya basah oleh hujan dan keringat. Tiba-tiba, nyala api terang keluar dari tangannya. Api lain muncul dari seragam petugasnya. Api lain muncul dari keriput di pipinya yang dulu. Banyak kebakaran,
yang keluar dari bagian terdalam tubuhnya, langsung melelehkan rambut, alis, bulu mata, kulit, lemak, otot, dan tulangnya. Api membakar segalanya. Jalanan panjang di malam hujan ini gelap dan lembab. Orang di bawah payung terbakar. Setelah beberapa saat, payung kertas itu jatuh ke tanah dan mendarat di jalan yang tertutup hujan. Huang Xing yang berada di bawah payung telah menjadi abu tanpa suara. Payung perlahan bergulir di air dan pegangannya sedikit hangus. Di jalur yang tidak jauh, Ning Kuei berdiri diam di tengah hujan. Mungkin karena perubahan mood yang hebat atau dinginnya hujan musim semi, wajahnya tampak pucat dan lelah. Di lorong hujan, Ning Kuei mengangkat payung hitam besar di atas kepalanya dan melirik seragam hitamnya yang basah. Tidak terlalu sulit untuk membunuh kedua orang ini, tetapi menantang untuk membunuh mereka dengan tenang sebelum pengadilan kekaisaran dan menteri militer mulai menyelidiki mereka. Huang Xing, yang terbakar menjadi abu, dibunuh oleh Fu apinya. Dan Yu Shuizu terbunuh oleh Jing Fu. Jing Fu adalah jimat ilahi paling kuat dari Master Yan Shi. Dia mengajari Ning Kuei sebelum pergi ke wilderness, tetapi karena itu sangat sulit untuk dipahami, Ning Kuei tidak mendapatkannya sampai dia menyelesaikan penebusan dosa dan keluar dari gua beberapa hari sebelumnya. Menggunakan roh hebat, Ning Kuei membuat Jing Fu yang hanya meniru apa yang dilakukan Master Yan Shi. Itu jauh lebih kuat daripada jimat ilahi yang asli. Tapi trik ini cukup baik untuk memotong seseorang menjadi potongan-potongan pelan di tengah hujan. Di malam yang gelap, Ning Kuei pergi ke istana kekaisaran untuk berbicara dengan Su Chongshan, wakil komandan pengawal, dan kemudian dia kembali ke jalan Lin 47. Sang sangat khawatir ketika dia melihat Ning Kuei basah kuyup. Ning Kuei menjelaskan apa yang terjadi padanya dengan lembut, pergi mandi air dingin dan kemudian mulai makan. Dalam cahaya redup dari lilin, dia menatap daftar nama yang Sang tinggalkan 2 tahun lalu dan terdiam lama. Itu mengingatkannya pada Darky, yang meninggal di sisi berlawanan dari toko. Dia juga meninggal pada musim semi dan pada hari hujan. Sebelum terbunuh, ia meninggalkan selembar kertas minyak, di mana nama semua orang yang terlibat dalam 2 pembantaian itu terdaftar. Dan sekarang setelah Ning Kuei membunuh Huang Xing dan Yu Shuizu, orang-orang dalam daftar semuanya mati. Tapi masih ada 2 orang yang lolos begitu saja. Zuo Er tidak menuliskan nama mereka, karena dia dan Ning Kuei sangat jelas siapa mereka. Itu adalah Li Peiyan, Pangeran Tang dan Jenderal Zhenjun besar Xia Hou. Sang berjalan ke punggungnya dan bertanya, apakah Anda akan mendapat masalah? Ning Kuei menjawab, bahkan jika jenderal tua itu tahu aku melakukannya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sang tampak agak bingung, tapi mengapa kamu membunuh mereka dengan terburu-buru? Sebelum membunuh Zhang Yiki, Sensor dan Chen Xixian, Ning Kuei selalu menghabiskan waktu lama melakukan penelitian untuk memastikan bahwa pengadilan kekaisaran tidak menyadarinya. Dan dia telah menyelidiki Huang Xing dan Yu Shuizu, 2 tokoh kunci dalam pembantaian di rumah jenderal, untuk waktu yang lama, tetapi masih agak terburu-buru bahwa dia harus memilih untuk membunuh mereka hari ini. Beberapa orang di pengadilan kekaisaran sudah menduga bahwa akulah yang membunuh semua orang. Ning Kuei menyerahkan daftar nama itu kepada Sang memberi isyarat padanya untuk menyimpannya. Jika aku tidak membunuh mereka hari ini, itu akan menjadi sangat sulit di masa depan. Sang mengambil daftar nama dan bertanya, jika mereka masih meminta Anda untuk pergi ke rumah jenderal besok, saya akan pergi dengan Anda. Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku telah mengirim pesan ke akademi dan akan ada seseorang yang menemaniku. Keesokan paginya, beberapa pejabat dari Kementerian Militer mengetuk pintu toko bahkan sebelum stand sup mie irisan panas dan asam didirikan. Ning Kuei siap untuk itu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada pejabat itu, yang dia lihat di Vermilion Bird Avenue tempo hari, Jenderal ingin berbicara dengan saya lagi. Pejabat itu menjawab dengan sederhana dan acuh tak acuh, tolong. Kemarin, tepat setelah Sushi, sang jenderal, berbicara dengan dia dengan serius, Ning Kuei pergi untuk membunuh 2 orang lagi. Rasanya seperti menampar wajah Kementerian Militer. Oleh karena itu, Ning Kuei tidak terkejut sama sekali ketika mengetahui bahwa Jenderal Sushi ingin bertemu dengannya lagi. Dia hanya merasa terkejut bahwa dia memanggilnya ke Kementerian Militer hari ini, daripada ke rumah jenderal seperti kemarin. Setelah meninggalkan jalan Lin 47, beberapa gerbong berlari ke utara di sepanjang Vermilion Bird Avenue. Mereka melewati Jianshan Archway dan pergi ke hutan bambu. Ning Kuei melihat keluar dari tirai dan samar-samar bisa melihat sepetak padang rumput besar di belakang hutan, yang tampak seperti pemandangan di wilderness. Dia sangat terkejut. Kekaisaran Tang didirikan melalui banyak perang dan Kementerian Militer adalah sektor paling penting dari semua departemen dan tempat yang penuh luka di mata orang asing, karena bertanggung jawab atas 4 tentara di perbatasan negara dan pengawal kerajaan Yulin. Ini adalah pertama kalinya Ning Kuei datang ke Kementerian Militer.
Dia tidak berharap melihat hutan yang begitu indah dan padang rumput besar di dekat Vermilion Bird Avenue, yang tampaknya sangat rendah hati dan sederhana, tetapi sebenarnya tidak bisa lebih mewah di kota yang sangat mahal seperti Chang'an. Dia juga tidak berharap bahwa Kementerian Militer sama sekali tidak dibentengi. Tidak ada tembok tinggi atau menara pengawal, tetapi hanya sekitar 10 bangunan terpisah yang tersembunyi di antara bambu. Bangunan-bangunan dengan ketinggian yang berbeda tersebar di hutan dengan cara yang tampaknya tidak teratur, tetapi bersama-sama itu adalah gambar yang sangat harmonis. Sebuah jalur batu, cukup lebar untuk dilewati kereta, berkelok-kelok melewati padang rumput dan menghubungkan bangunan-bangunan itu bersama-sama. Seluruh tempat itu sangat sunyi dan mengesankan. Mendengar suara kereta yang bergegas di jalan batu, beberapa pejabat dengan cepat pindah untuk memberi jalan ke kereta dan melesat beberapa pandangan bingung pada mereka. Gerbong berhenti di depan gedung tertinggi di dunia. Ning Kuei berjalan keluar dari gerbong dan menatap gedung. Itu 3 cerita dan ada loteng di atas. Itu memiliki atap gelap dan batu bata hitam yang sama, tetapi dekorasi di atap berbeda dari bangunan lain, sinar merahnya lurus seperti senjata dan bagian atapnya sedikit melengkung seperti parang. Di loteng di atas lantai 3, seorang lelaki tua berjubah pengadilan memandangi pagar kosong dan memikirkan sesuatu. Kemarin, ketika mereka berbicara di rumah jenderal, lelaki tua itu mengenakan pakaian kasualnya, yang berarti bahwa pembicaraan di antara mereka bersifat pribadi dan informal. Tetapi hari ini mereka akan berbicara di Kementerian Militer dan dia mengenakan jubah istananya, yang mengindikasikan bahwa pembicaraan ini tidak lagi sama dengan kemarin, itu adalah penyelidikan serius dan berbahaya. Ning Kuei berjalan ke gedung dan melewati pejabat sibuk yang merapikan dokumen dan berurusan dengan pesan dari perbatasan. Dia menaiki tangga dan tiba di loteng di atas. Pemandangan di sana adalah yang terbaik. Hujan kemarin membasahi semua aroma bunga di akhir musim semi dan membersihkan udara. Ketika angin sepoi-sepoi menyapu loteng, itu sangat menyegarkan. Suara Jenderal Sushi sedingin angin. Apakah kamu tahu mengapa Kementerian Militer hanya memiliki bangunan tanpa dinding? Ning Kuei berjalan menuju pagar dan berhenti di belakang pria tua itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak." Sushi berbalik dan berkata, "Itu karena tujuan menjadi seorang prajurit adalah untuk menghentikan musuh masuk ke wilayah kami. Jika musuh sudah ada di kota dan telah mengitari Kementerian Militer, tidak perlu berperang melawan mereka, kita sebaiknya bunuh diri. Dinding tidak berguna di sini. Adapun bangunan dan loteng ini, mereka dimaksudkan untuk memberitahu tentara kita untuk berkeliaran." Ning Kuei berkata, "Itu sangat dalam artinya." Melihat matanya, Sushi berkata dengan dingin, "Negara kita, Tang tidak pernah takut pada musuh dari luar, karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, benteng terkuat selalu mulai berantakan dari dalam." Ning Kuei berkata, "Kata-katamu juga memiliki makna yang dalam." "Itu tidak dalam artinya, sebaliknya, kata-kataku mudah dimengerti." Sushi melanjutkan dengan suaranya yang dingin, "Saya mencoba memperingatkan Anda untuk mengatur kepentingan umum dan mematuhi hukum kemarin, karena Tang harus stabil dan tidak bisa mengalami gangguan internal." Ning Kuei, sebagai siswa lantai 2 akademi, saya kira Anda mengerti dengan jelas apa yang saya maksud. Ning Kuei berkata, "Saya memang sangat terkesan dengan kata-kata Anda kemarin. Jadi setelah saya kembali ke toko sikat tua, saya meminta pelayan perempuan saya untuk mendapatkan hukum kerajaan Tang dan begadang untuk membacanya. Seperti yang diharapkan, saya benar-benar belajar banyak." Sikap asal-asalan Ning Kuei membangkitkan kemarahan Sushi. Tapi dia tidak menunjukkannya, sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan tanpa ekspresi. "Kemarin sore, ketika Huang Xing dan Yu Shuizu meninggal, di mana kamu?" Ning Kuei mengerutkan kening, sepertinya mencoba mengingat kembali. Setelah hening sejenak, dia menjawab, "Aku sedang nongkrong di jalanan." Sushu terus bertanya, "Saat itu sedang hujan lebat, bagaimana Anda bisa jalan-jalan saat itu?" Ning Kuei berkata, "Saya suka basah di tengah hujan." "Itu adalah master jimat yang membunuh mereka." Ning Kuei menjawab, "Dia terlalu berani." Sushi berkata tanpa ekspresi, "Tidak banyak master jimat di dunia, apalagi di kota Chang'an. Administrasi pusat kekaisaran memiliki catatan masing-masing." Ning Kuei tersenyum, "Maka Anda harus meminta administrasi pusat kekaisaran untuk menyelidiki dengan cepat. Tidak banyak master talisman di Chang'an, tetapi masih ada cukup banyak dari mereka. Masih sulit menemukan pembunuhnya." Sushi berkata, "Kamu sendiri adalah jimat master." Ning Kuei menjawab, "Saya tahu banyak hal sebenarnya. Dilaporkan bahwa ketika pembunuhan terjadi kemarin di gerbang kota barat, seorang pria muda berpakaian hitam dengan payung hitam di punggungnya muncul di sana." Sushi menatap seragam akademi hitam yang dikenakannya. Ning Kuei berkata, "Saya juga memiliki payung hitam besar di punggung saya. Sepertinya saya yang pergi ke sana. Tetapi ada banyak anak muda yang suka memakai pakaian hitam." Sushi berkata, "Tetapi apakah akan ada guru talisaman muda lainnya yang mengenakan pakaian hitam dan memiliki payung hitam pada saat yang sama?"
Ning Kuei menatapnya dan bertanya, jadi, Anda curiga saya membunuh dua pejabat itu? Sushi berkata, ya, karena Anda tidak menjelaskan di mana Anda berada saat mereka terbunuh. Ning Kuei tiba-tiba bertanya, apakah Anda menanyai saya? Sushi menjawab, apakah aku tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu? Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya masih seorang prajurit sepele, maka Anda pasti memenuhi syarat untuk menanyai saya, tetapi setelah saya lulus ujian pertama akademi, saya telah menjadi warga sipil, bahkan jika saya dicurigai, saya harus didakwa oleh pemerintah daerah Chang'an, bukan oleh Anda. Sushi berkata dengan wajah berbatu, di bawah perintah yang mulia, Kementerian Militer dan Istana berbagi hak untuk memerintah administrasi pusat kekaisaran. Dan Anda adalah profesor tamu di administrasi pusat kekaisaran, mengapa saya tidak bisa menanyai Anda? Ning Kuei mengambil token Profesor Administrasi Pusat Administrasi Kekaisaran dan meletakkannya di pagar. Dia berkata, saya pergi ke kantor bodyguard dan memeriksa kemarin. Dan saya mendapat pesan bahwa Yang Mulia menyetujui permohonan saya untuk mundur dari Administrasi Pusat Kekaisaran 2 hari yang lalu. Saya hanya lupa mengembalikan token ini. Jika saya menghapusnya sekarang, Anda tidak akan diizinkan untuk menanyai saya. Sushi tidak berharap Ning Kuei melakukan hal seperti itu sebelumnya. Alisnya yang berkerut menjadi keriput dan dia berkata dengan nada mencemooh, kamu takut aku menanyaimu. Ekspresi menghina di wajah jenderal itu tidak menambah perasaan didekati padanya. Sebaliknya, Ning Kuei merasakan tekanan berat. Dia berkata perlahan, saya tidak takut. Aku hanya tidak mau ditanyai olehmu. Aku sepenuhnya setuju dengan pendapatmu tentang bangunan tanpa dinding. Negara kita, Kekaisaran Tang, tidak akan pernah runtuh tidak peduli apa yang terjadi padanya dari luar. Satu-satunya hal yang bisa menghancurkannya harus dimulai dari dalam. Jika Anda bersikeras menanyai saya khawatir orang lain akan berpikir bahwa Kementerian Militer sedang mencoba untuk menindas akademi. Dia berkata, saya tahu Anda tidak berniat melakukan itu, tetapi kita tidak seharusnya mengirim pesan menyesatkan semacam ini kepada musuh kita. Itulah mengapa saya tidak ingin Anda menanyai saya, tetapi untuk bersikap adil, Anda juga tidak bisa menanyai saya. Ning Kuei, oh Ning Kuei. Ekspresi mengejek telah menghilang di wajah Sushi. Dia berkata kepada Ning Kuei dengan dingin, saya akan memuji integritas Anda jika Anda tidak menyangkal kejahatan Anda, tetapi untuk memikulnya dengan berani. Ning Kuei menjawab, tidak buruk menjadi pembicara yang manis juga. Kamu terlalu sombong jika kamu bertekad untuk menantang Kementerian Militer. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memenuhi syarat untuk melakukan itu? Meskipun aku tidak mengerti apa arti kata-katamu. Ning Kuei melanjutkan, setelah istirahat singkat, saya benar-benar tidak tahu apa yang saya tidak memenuhi syarat untuk itu. Bagaimanapun, saya adalah murid inti kepala sekolah dan saya mewakili akademi untuk memasuki dunia manusia setelah paman bungsu saya. Setelah menatapnya untuk waktu yang lama, Sushi berjalan ke pagar dengan tangan diletakkan di belakangnya. Dia mengawasi kota Chang'an, yang duduk di luar hutan dan padang rumput, dan berkata, kamu juga seorang prajurit sebelumnya. Saya pikir Anda tahu dengan jelas apa tugas seorang prajurit. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Saat kata-katanya selesai, aura yang kuat dan dingin dikeluarkan dari tubuhnya yang bungkuk, memisahkannya dari lingkungan. Angin sepoi-sepoi menyegarkan di loteng tiba-tiba berhenti, menghentikan gerakan cabang-cabang pohon dan membuat daun-daun yang jatuh berhenti berguling-guling di antara rumput. Dari pandangan Ning Kuei, semua gerakan di luar loteng dihentikan dan pemandangan di luar tampak seperti lukisan berbingkai. Bahkan dia menjadi bagian dari gambar, tidak bisa bergerak lagi. Hanya pria tua itu yang bebas, dia tidak ada di dalamnya. Ki surga dan bumi di loteng berada di bawah kendali orang tua itu. Itu juga berhenti bergerak dan kehilangan semua vitalitasnya. Jika orang tua itu mau, dia bisa membunuh apapun di sini dengan mudah. Di bawah tubuh lelaki tua berpunuk itu, ada kekuatan yang menakutkan. Ning Kuei terdiam, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang tua itu tidak terkenal karena menjadi orang terkuat di Kementerian Militer untuk apa-apa. Keadaannya dalam kultivasi hampir lebih tinggi dari keadaan puncak seni bela diri. Ning Kuei tahu bahwa dia tidak bisa melawan tahap sekuat itu, tidak peduli apa yang dia lakukan. Bahkan gerakan sekecil apapun dari Sushi akan mengirimnya ke kematian, karena gerakannya akan memanggil ki langit dan bumi untuk menghancurkannya menjadi bubuk. Keringat membasahi punggungnya, membasahi pakaian dan payungnya di punggungnya. Namun, dia masih terlihat sangat tenang. Dalam lukisan pemandangan ini, hanya pria yang berdiri di sebelah pagar yang bisa bergerak. Beruntung lelaki tua itu sepertinya ingin mendengarnya mengatakan sesuatu, jadi dia tidak mengendalikan mulut Ning Kuei. Aku pergi ke istana kekaisaran kemarin. Ning Kuei melanjutkan, Yang Mulia membawa saya ke gedung kecil. Dia tahu bahwa sebagai pemimpin Kementerian Militer, Sushi tahu betul apa arti bangunan di istana. Seperti yang diharapkan, jubah pengadilan yang dikenakan pria itu bergerak sedikit. Sebelum aku pergi ke rumah jenderal kemarin,
Aku pergi ke Vermilion Bird Avenue dulu. Sushi memotong sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, burung Vermilion menerimamu sebagai tuannya. Ning Kuei berkata, ya. Jadi saya pikir Anda tahu betul bahwa saya bertugas menjaga keamanan Chang'an sekarang. Jika Anda mempertimbangkan untuk Tang dan melaksanakan tugas Anda sebagai seorang prajurit, Anda perlu melindungi saya daripada membunuh saya. Sushi berdiri di sebelah pagar dan melihat ke kejauhan dengan tangan di belakangnya. Setelah terdiam lama, dia bergumam dengan iba dan amarah, aku tidak bisa menghentikannya agar tidak jatuh ke tanganmu. Ning Kuei tidak mengatakan apa-apa. Sushi berbalik dan berkata tanpa ekspresi, alasan mengapa aku menyelidiki kamu adalah karena aku tidak setuju dengan keputusan yang mulia mempercayakanmu dengan alu mata Arai. Dan meskipun saya adalah teman lama Yan Shi, saya pikir dia dan kepala sekolah melakukan kesalahan dengan sangat mempercayai Anda. Ning Kuei tidak menyadari bahwa pemimpin kementerian militer adalah teman dekat tuannya. Dia bahkan lebih bingung pada hal-hal yang terjadi baru-baru ini. Mengapa? Tanya dia. Karena kamu jahat dan dingin, dan aku tahu dengan jelas bahwa jika Tang benar-benar menghadapi saat hidup atau mati, kamu pasti tidak akan mengambil risiko hidupmu untuk melindunginya. Sushi berkata perlahan. Ning Kuei diam lagi. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Sushi tentang dirinya benar-benar benar. Dia menghargai tidak lebih dari hidupnya sendiri, namun kemarin ketika dia berdiri di samping patung burung Vermilion, dia bersemangat dan berjanji untuk mencoba yang terbaik untuk melindungi Chang'an dan Kekaisaran Tang. Setelah waktu yang lama, dia mendongak dan berkata dengan serius kepada Sushi, tapi aku masih bisa berjanji padamu bahwa setidaknya aku akan mencoba yang terbaik. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Sushi. Ning Kuei bertanya, mengapa kamu tidak percaya padaku? Karena kamu tidak layak pada kepercayaan saya, kata Sushi. Ning Kuei bertanya lagi, orang seperti apa yang layak? Sushi menjawab, mereka yang tampak lucu dan ceroboh, tetapi sebenarnya tahu apa keadilan dan rasa hormat, seperti tuanmu, Yan Shi. Ning Kuei menggelengkan kepalanya, tuanku sudah mati. Meskipun Anda telah mengenalnya lebih dari 10 tahun, saya pikir Anda tidak mengenalnya dengan baik. Dia tidak pernah menjadi pejuang keadilan dan dia juga tidak tahu apa itu rasa hormat. Dia hanya tahu apa tanggung jawabnya, tetapi saya juga tahu itu. Anda memiliki terlalu banyak darah di tangan Anda, jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk memegang alu itu, kata Sushi. Ning Kuei menjawab, kemarin di General S. Menshan, Anda bertanya di mana saya berada di tahun ke-14 era Tianqi ketika sensor Zhang Yiki meninggal, di mana saya berada ketika Pandai Besi Tua meninggal, dan di mana saya berada ketika Master Teh Yan Suking meninggal. Dan hari ini kamu bertanya di mana aku tadi malam, ketika Huang dan Yu meninggal. Sushi menatapnya dengan dingin. Ning Kuei melanjutkan dengan tenang, Anda telah bertanya kepada saya di mana saya berkali-kali. Dan hari ini saya juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda. Di mana Anda saat Xia Hou membantai orang-orang di seluruh desa Dian dan membakar ratusan orang tak bersalah sampai mati? Dan di mana Anda saat ia menguburkan 30.000 tentara yang masih hidup setelah mereka menyerah? Dan di mana Anda saat dia membunuh semua orang di Menshan Jenderal Xuan Wei? Sushi tampak seolah-olah dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tua ketika dia mendengar pertanyaan itu. Aura di loteng menjadi kurang tegang, dan pemandangan di luar berubah menjadi kehidupan lagi. Ning Kuei melangkah maju dan datang ke Sushi. Dia melanjutkan, saya memang membunuh banyak orang, dan Anda mungkin tidak membunuh siapapun. Tapi itu tidak berarti tanganmu lebih bersih dari tanganku. Anda benar mengatakan bahwa saya bukan orang yang baik, dan saya tidak pernah peduli apakah dunia ini tidak adil atau jelek asalkan tidak memengaruhi saya. Mungkin saya tidak memenuhi syarat untuk memegang alu, tetapi tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk mempertanyakan apakah saya memenuhi syarat. Setidaknya kamu tidak memenuhi syarat untuk menanyaiku. Xia Hou lolos dengan kejahatan besar dan jenderal dan kapten yang terlibat dalam pembantaian juga melakukannya, karena, menurut pengadilan kekaisaran, tidak ada bukti kuat, dan hukum kekaisaran Tang membaca bahwa dalam kasus seperti itu, dia seharusnya tidak ditanyai. Tapi kami berdua tahu betul apa alasan sebenarnya, dia berkontribusi untuk Tang selama perang dan pasukannya berguna untuk kekaisaran. Ning Kuei berkata, karena pengadilan kekaisaran mengikuti hukum kekaisaran Tang dengan ketat, Anda perlu menemukan bukti sebelum mengajukan pertanyaan terkait pembunuhan tersebut. Jika Anda tidak bisa, tolong jangan datang dan mengganggu saya. Setelah terdiam lama, Sushi berkata dengan acuh tak acuh, daripada Anda dapat memberitahu saya, apakah Anda melakukannya untuk keadilan, atau untuk balas dendam. Aku tidak pernah menjadi pejuang keadilan. Ning Kuei menjawab, dan tidak ada dendam pribadi antara aku dan Xia Hou. Saya membencinya hanya karena dia tidak sopan kepada saya di Wilderness. Tidak ada yang akan membelinya, tanya Sushi. Selama kepala sekolah dan yang mulia baik-baik saja dengan itu, saya tidak berpikir saya perlu orang lain untuk percaya padaku. Anda pikir yang mulia akan merusak Anda seperti itu selamanya, tanya Sushi.
Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan tentang apakah dia merusak saya. Saya percaya bahkan jika dia tahu tentang semuanya, Yang Mulia masih akan berpikir saya benar. Tiba-tiba dia merasa sudah cukup banyak bicara hari ini. Jadi dia berbalik dan berjalan menuju tangga. Tetapi pada saat ini, Sushi menghela nafas. Kamu benar-benar tenang dan aku bisa melihat bahwa kamu akan menjadi sangat baik di masa depan. Kamu akan menjadi lebih hebat dari Kahaoran, tapi mungkin kamu juga akan menjadi lebih berbahaya daripada dia. Ning Kuei berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia ingat bahwa Yang Mulia memberitahu dia bahwa Sushi tidak pernah kalah dari musuh di medan perang, tetapi dia telah menderita kerugian besar dari paman bungsunya. Apakah Sushi benar-benar akan melampiaskan kemarahannya kepada paman bungsunya padanya? Ning Kuei berbalik dan akhirnya menjadi sangat kesal. Sebagai pembela umum negara, kamu memiliki rasa hormatku yang tulus, itu sebabnya aku menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan. Tetapi jika niat Anda yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan saya dan hukum Kekaisaran Tang hanyalah alasan, mengapa Anda bahkan repot-repot mengatakan begitu banyak kepada saya? Hukum Kekaisaran Tang tidak pernah menjadi alasan, itu adalah dasar Kekaisaran Tang. Jika menurut Anda, itu hanya alasan, saya benar-benar tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi tanpa mengendalikannya. Sushi menatapnya dan berkata dengan damai, aku punya banyak cara untuk membuatmu menghilang tanpa melanggar hukum Kekaisaran Tang. Ning Kuei menjawab, dan aku menantikan itu. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi jangan menemukan lebih banyak umat Buddha untuk menantang saya pikir Anda tahu itu tidak berguna. Sushi bertanya, Anda benar-benar berpikir setelah Anda mengalahkan Liu Yiqing, tidak ada yang berani menantang Anda lagi. Ning Kuei menjawab, setidaknya beberapa petinggi sepertimu tidak akan menantangku lagi, karena kalah bagiku akan terlalu memalukan bagimu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Tapi itu tidak akan terlalu memalukan bagiku. Ning Kuei berbalik dan melihat seorang pria gemuk berdiri di sebelah tangga. Pria itu tersenyum dan berkata, saya Wang Jinglue. Ning Kuei berbalik ke Sushi dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, ini terlalu timpang. Ning Kuei cukup puas dengan penampilannya. Kata-katanya membuat Sushi tenggelam dalam pikirannya sendiri, terlalu terganggu untuk terus menanyainya. Tapi dia terkejut melihat bahwa kata-katanya tidak mengubah pikiran Sushi menemukan seseorang untuk bertarung dengannya. Ketika melihat bahwa Wang Jinglue mengeluarkan sertifikat tantangan yang dikeluarkan oleh administrasi pusat kekaisaran, dia tahu bahwa perkelahian tidak dapat dihindari. Itu benar-benar lumpuh, pikir Ning Kuei pada dirinya sendiri. Dan jika Sushi memutuskan untuk mengalahkannya dengan kultivator dari pasukan, mengapa dia masih berbicara banyak dengannya? Apakah Sushi benar-benar berpikir bahwa dia bisa membuatnya menyesali kejahatannya dan mengaku hanya dengan berbicara dengannya? Pikiran itu juga timpang. Tapi lumpuh atau tidak, Wang Jinglue masih berdiri di sini. Matanya yang tegas dan wajahnya yang lembut menunjukkan bahwa ia ingin berkelahi. Ning Kuei belum pernah bertemu Wang Jinglue, tetapi dia pernah mendengar tentang dia. Dia tahu bahwa dia perlu mewaspadai siapapun yang berani menyebut dirinya orang paling kuat di antara mereka yang di bawah tahap yang mengetahui takdir. Dan dia telah mendengar cerita dari tuannya Yan Shi. 2 tahun lalu di pavilion musim semi Brees, ketika Ning Kuei membunuh seseorang di Hangar Street pada malam hujan itu, Wang Jinglue sedang menunggu di kereta di jalan. Mereka seharusnya saling bertemu, jika bukan karena Jing Fu yang memisahkan mereka. Saya telah belajar Jing Fu. Ning Kuei berkata dengan senang kepada Wang Jinglue. Itu lebih seperti memberitahu dia tentang kabar baik, daripada pamer. Tapi Wang Jinglue tidak senang untuknya. Dia berkata dengan ekspresi pahit, dikatakan bahwa itu adalah Tuan Yan Shi yang membiarkan Yang Mulia mengirim saya ke pasukan jenderal. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Tetapi mengapa Anda menggunakannya untuk menghina saya? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, aku tidak bermaksud menghinamu. Dan mengapa kita harus tetap bertarung? Wang Jinglue menghela nafas, memegang sertifikat di tangannya, dan berkata, ini adalah sertifikat tantangan pertama yang didapat Kementerian Militer dari Administrasi Pusat Kekaisaran dalam 10 tahun terakhir. Apakah Anda masih berpikir pertarungan itu bisa dihindari? Ning Kuei memandang Sushi dan berkata dengan sinis, Anda telah menemukan orang asing menantangku sebelumnya. Tetapi sekarang Anda menemukan seseorang dari pasukan Anda. Apakah Anda lupa bahwa kita semua Tangs? Sushi diam, melihat ke kejauhan di luar pagar. Setelah menerobos kurungan di gua, Ning Kuei membaik dengan cepat ke bagian atas negara bagian Seetrou. Jika tidak, dia tidak akan bisa melakukan peretasan yang kuat itu. Tapi bagaimanapun, kondisinya masih di bawah tahap tahu yang takdir. Dia tidak cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Wang Jinglue yang dijuluki Invincible sebelum tahap Knowing Destiny. Aku tidak menerima tantangan itu. Ning Kuei berkata, sepertinya aku harus menerima tantanganmu karena Akademi telah memasuki dunia manusia. Tapi kami berdua adalah prajurit Tang, dan akan memalukan bagi kami berdua jika orang lain tahu bahwa kami saling bertarung.
Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan merasa malu. Tidak masalah bagi saya, kata Wang Jinglue. Aku lebih tak tahu malu daripada kamu, kata Ning Kuei. Dia berjalan ke pagar dan memandangi padang rumput dan hutan di luar. Apakah kamu sudah menyelesaikan hal itu? Teriak Ning Kuei. Seorang pria muda yang jauh lebih gemuk dari Wang Jinglue keluar dari hutan. Dia menggosok tangannya dan berjalan lebih lambat dari seorang wanita. Jelas bahwa dia tidak mau masuk ke gedung sama sekali. Ning Kuei berteriak padanya lagi, jika kamu tidak cepat, aku akan dipukuli. Pria muda yang gemuk itu tiba-tiba merasa kesal dan berteriak, apakah kamu tidak khawatir kalau aku akan dipukuli saat itu? Ning Kuei mengintip Sushi, yang berdiri di sebelah pagar, dan berkata, seseorang mengira dia milik kelas atas. Dia tidak akan begitu malu untuk memukuli pria gemuk. Suara dia berjalan menaiki tangga terdengar di loteng. Chen Pipi menaiki tangga ke loteng, terengah-engah. Dia pertama kali membungkuk pada Sushi dengan hormat, lalu dia memandang Wang Jinglue dan berkata, kamu harus bertarung denganku dulu. Wang Jinglue memandangnya dan mengingat pertarungan di pemerintah daerah Chang'an pada hari tahun baru. Dia tampak semakin khawatir dan berkata tanpa daya, mengapa kamu di sini lagi? Ning Kuei menjelaskan, dari semua orang di lantai 2 akademi, dia adalah satu-satunya yang bisa kudapat. Wang Jinglue tersenyum pahit, aku tak terkalahkan sebelum mengetahui takdir, tapi tetap saja harus sebelum mengetahui tahap takdir, aku bukan tandingan untuk tuan ke-12. Tapi saya ingin bertarung dengan tuan ke-13 terlebih dahulu. Chen Pipi menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan tumpukan kertas tebal dari pakaiannya. Dia menjilat jarinya, mengambil kertas di atas tumpukan dan menunjukkannya kepada Wang Jinglue. Ini adalah sertifikat tantangan dari administrasi pusat kekaisaran. Dan itu dikeluarkan dan dicap lebih awal dari milikmu. Aku sudah mendapatkan 62 dari mereka dan mereka semua dikeluarkan lebih awal dari milikmu. Bahkan jika Anda akan bertarung dengan Ning Kuei, Anda harus menyelesaikan 62 perkelahian dengan saya terlebih dahulu. Wang Jinglue terkejut. Dia mengambil tumpukan kertas dan memandang mereka. Dia tidak pernah takut pada apapun dan bahkan ketika Chen Pipi memukulnya hanya dengan satu jari, dia masih tidak takut. Tapi sekarang kegagalan itu tidak menakutkan, tetapi bagaimana jika ia gagal 62 kali? Chen Pipi tidak menggunakan jari ajaib aliran alam dengan roh tanpa batas. Tapi Wang Jinglue merasakan dorongan untuk memuntahkan darah seolah-olah dia telah dihantam oleh jari ajaib aliran alam. Ning Kuei menatap pria tua itu dan berkata, saya pikir Anda tidak akan memilih cara yang lumpuh seperti menemukan seseorang untuk bertarung dengan saya. Tapi saya masih melakukan persiapan, kalau itu terjadi. Menurut aturan terkait di bab keempat hukum Tang, siapapun yang ingin bertarung denganku harus bertarung dengan kakak senior 12ku terlebih dahulu. Jika Anda tidak ingin Wang Jinglue muntah darah setiap hari dan mati pada akhirnya, Anda sebaiknya tidak mencoba. Wajah Wang Jinglue tampak mengerikan. Chen Pipi berjalan ke Sushi dan membungkuk lagi. Dia berkata, saudara kedua ingin saya menyampaikan pesan kepada Anda. Dia mengatakan bahwa akademi tidak diizinkan untuk mengganggu urusan pengadilan kekaisaran. Dalam hal ini, pengadilan kekaisaran sebaiknya tidak melakukan itu pada akademi juga. Sushi diam sejak Chen Pipi muncul. Sebagai orang yang paling kuat di Kementerian Militer, dia tentu tidak peduli dengan Chen Pipi. Tapi dia masih menghormati beberapa orang di belakang gunung di akademi, seperti kakak kedua yang sangat berani. Tolong bawalah juga kata-kataku kepadanya. Sushi berkata, apa yang harus saya lakukan jika seseorang di akademi telah mengganggu bisnis pengadilan kekaisaran? Chen Pipi terdiam sesaat, dan kemudian dia berkata, saudara kedua telah mengharapkan pertanyaan seperti itu. Dia mengatakan bahwa meski begitu, akademi akan menghadapinya. Tapi tentu saja, jika Anda memiliki bukti kuat yang dapat menunjukkan seseorang dari gunung belakang benar-benar melakukannya, ia akan terlebih dahulu memberitahu kepala sekolah dan kemudian mendiskusikannya dengan pengadilan kekaisaran. Chen Pipi dan Ning Kuei berjalan turun dari gedung dan kembali ke hutan dan padang rumput. Chen Pipi tiba-tiba berkata, Jenderal Sushi baik. Ning Kuei memandang pohon yang berdiri di depan jalan batu untuk kereta dan berkata, dia munafik. Chen Pipi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ning Kuei berkata, dia tampaknya peduli tentang keadilan, tetapi sebenarnya dia membiarkan orang jahat pergi dengan kejahatan berkali-kali. Bukankah itu membuatnya munafik? Chen Pipi berkata, kepala sekolah pernah berkata bahwa jika seseorang baik secara alami, dan dia hanya menyerah untuk sesuatu yang lebih penting, maka Anda dapat mengatakan dia tidak cukup berani, tetapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa dia munafik. Ning Kuei menendang batu dan berkata, saya menganggap orang terbaik di dunia adalah orang jahat jika dia tidak baik kepada saya. Chen Pipi memikirkannya sejenak sebelum menjawab, itu juga masuk akal. Ning Kuei mengendus dan menatapnya, bingung, mengapa kamu begitu berkeringat? Pakaian di punggung Chen Pipi basah oleh keringat. Dia menjelaskan, orang gemuk tidak tahan panas. Ning Kuei menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak membeli penjelasan itu.
Chen Pipi berkata dengan kesal, keringatmu telah berubah menjadi garam. Beraninya kau menertawakanku? Ning Kuei berkata perlahan seperti kakak sulung, saya hanya seseorang di tahap seetrogue dan saya yang terlibat dalam semua ini. Adalah normal bagi saya untuk takut. Tapi Anda adalah kultivator agung di tahap tahu takdir, betapa memalukannya Anda begitu takut. Chen Pipi tiba-tiba berhenti berjalan dan menatapnya. Dia berkata dengan serius, apakah Anda tahu siapa Sushi? Ning Kuei menggelengkan kepalanya. Chen Pipi berkata, dia adalah salah satu orang paling kuat di dunia. Saat itu di loteng, jika dia mau, dia bisa membunuh banyak orang seperti kita dengan mudah. Ning Kuei berpikir dalam hati, mengapa dia tidak merasakan itu? Yang paling menakutkan adalah identitasnya sebagai pembela umum negara. Dia memerintah Kementerian Militer Tang, di mana ada pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan kavaleri. Dia memang tak terkalahkan. Chen Pipi melanjutkan, mengapa saya tidak bisa takut ketika menghadapi tokoh besar seperti itu? Ning Kuei mengejeknya, lalu mengapa aku tidak takut? Karena kamu idiot. Chen Pipi meneriakinya, bahkan Liu Bai akan ketakutan jika dia menghadapi seluruh kementerian militer. Tetapi Anda tidak menganggapnya serius. Apalagi kamu kalau bukan idiot? Ning Kuei bertanya, apa yang dihadapi paman bungsu kita? Chen Pipi berkata, dia berhadapan dengan seluruh dunia. Tapi apa yang membuatmu berpikir kau sekuat dia? Ning Kuei berkata, aku tidak sekuat dia, tapi aku tahu lebih banyak trik daripada dia. Chen Pipi mengoreksinya, Anda harus mengatakan bahwa Anda lebih tak tahu malu daripada dia. Ning Kuei tidak repot-repot memperbaikinya. Dia tiba-tiba bertanya dengan serius setelah mengingat ceramah di rumah jenderal kemarin, apakah pembudidaya benar-benar tidak sekuat tentara? Chen Pipi berkata, ya, sesuatu seperti itu. Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku tidak percaya. Chen Pipi menunjuk angsa liar yang terbang di langit dan berkata, jika angsa liar itu berubah menjadi ribuan panah tajam dan jatuh ke arahmu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan mengubah arah angin dengan menggunakan roh tanpa batas? Atau apakah Anda mencoba untuk menghentikan mereka menggunakan roh hebat? Apapun yang Anda lakukan, pada akhirnya Anda akan mati. Ning Kuei berkata, tentu saja saya tidak bisa. Tapi bagaimana kalau itu kamu? Chen Pipi berseru, jika aku bisa mengalahkan kavaleri Tang sendirian, maka aku harus mengubah namaku menjadi kepala sekolah akademi. Ning Kuei berkata, ketika saya melihat Anda dengan mudah terbang jauh ke hutan untuk melarikan diri dari saudara kedua, saya berpikir bahwa mandi panah harus menjadi sepotong kue untuk Anda. Chen Pipi berkata dengan bangga, tentu saja saya cepat dan mudah bagi saya. Kemudian ekspresinya menjadi pahit dan dia berkata, tapi kamu tidak selalu bisa cepat dan itu tidak selalu mudah. Anda selalu perlu berhenti untuk beristirahat dan bermeditasi. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Ning Kuei tidak mengatakan apa-apa. Chen Pipi bertanya, apa yang kamu pikirkan? Ning Kuei berkata, saya ingin tahu apakah Anda dan saudara kedua pernah melanggar hukum Kekaisaran Tang. Chen Pipi tampak sedikit gugup. Dia bertanya, mengapa kamu berpikir tentang itu? Ning Kuei menjawab, karena jika Anda melakukannya, saya akan memberitahu pemerintah setempat dan membiarkan Sushi bertarung melawan Anda. Chen Pipi berkata, saya akan takut. Tapi mungkin saudara kedua tidak. Ning Kuei berkata, Sushi mengklaim bahwa bahkan seseorang sekuat saudara kedua tidak bisa selamat dari serangan kavaleri hitam lapis baja. Chen Pipi berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa jenderal pembela negara suka membual juga. Ning Kuei bertanya, mengapa kamu pikir dia membual? Chen Pipi menjawab, karena bahkan jika kavaleri lapis baja tidak terkalahkan, saudara kedua hanya bisa melarikan diri dari mereka. Ning Kuei berkata, tapi Anda baru saja mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri darinya. Saudara kedua berbeda dari saya. Chen Pipi berkata, dia berlari lebih cepat dari saya, dan bahkan kuda hitam besar Anda tidak dapat menyusulnya. Sebuah pertanyaan tiba-tiba terjadi pada Ning Kuei. Dia bertanya, masalahnya adalah, jika saudara kedua benar-benar terjebak oleh tentara, apakah Anda pikir dia akan memilih untuk melarikan diri? Chen Pipi berpikir sejenak dan berkata, tidak, dia tidak akan melakukannya. Ning Kuei berkata dengan kasihan, dengan cara ini, benar untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan tentara. Chen Pipi menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi saya pikir jika saudara kedua dikepung oleh tentara dan tidak melarikan diri, dia bisa membunuh 2.000 orang menggunakan semua kekuatannya, dan kemudian yang lain akan terlalu takut untuk melawan dia. Ning Kuei bergumam, itu masuk akal. Lalu dia berkata, hanya membayangkan adegan ini membuat saya bersemangat. Sayang sekali kita tidak bisa benar-benar melihatnya. Mereka mengobrol sambil berjalan melalui hutan. Sekarang setelah mereka tiba di Vermilion Bird Avenue, sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Ning Kuei menyatukan kedua tinjunya dan membungkuk pada Chen Pipi. Dia berkata dengan tulus, terima kasih, kakak senior. Chen Pipi menghela nafas. Ning Kuei tidak mengatakan apa-apa.
Chen Pipi bertanya, mengapa kamu ingin melakukan itu? Ning Kuei tahu apa yang dia tanyakan. Dia bertanya mengapa dia ingin membunuh orang, mengapa dia ingin berperang melawan Kementerian Militer Tang, dan mengapa dia menaruh dendam kepada jenderal yang akan kembali. Ning Kuei menatap rumput di kakinya, diam. Dia tidak mengakui apapun ketika Sushi mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dan tidak peduli siapa yang menanyakan pertanyaan ini kepadanya, dia hanya akan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Tapi dia tidak ingin bersembunyi dari Chen Pipi. Mengangkat kepalanya dan menatap mata Chen Pipi, Ning Kuei berkata, Xia Hou membunuh seluruh keluargaku. Chen Pipi diambil kembali oleh jawaban ini, dan ekspresinya berubah tiba-tiba. Setelah lama diam, dia mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Ning Kuei untuk menghiburnya. Maka kamu benar-benar harus marah. Tapi Xia Hou bukan orang biasa. Anda tidak dapat membunuhnya apapun yang Anda lakukan, karena dia terlalu kuat untuk Anda. Chen Pipi memandang Ning Kuei dan berkata dengan prihatin, dan dia adalah seorang jenderal penting dari Tang dan juga profesor tamu di West Hill, dengan dua identitas ini, dia benar-benar berpengaruh. Bahkan jika kepala sekolah tidak akan menghentikan Anda dari mencoba membunuhnya, apakah menurut Anda kakak tertua dan kakak kedua akan setuju untuk membantu Anda? Saya tidak bisa mengalahkan Xia Hou untuk Anda. Ning Kuei mengerti kata-katanya dan dia tersentuh. Chen Pipi akhirnya bertanya, apa yang kamu rencanakan untuk lakukan ketika dia kembali ke Chang'an pada akhir musim gugur? Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Itu di Istana Tang. Istana, disapu oleh hujan sepanjang hari, tampak cemerlang di langit biru. Sushi telah melihat istana ini selama lebih dari 10 tahun, dan meskipun dia sangat akrab dengannya, dia tidak pernah bosan melihatnya. Dia sudah tua dan dihantui oleh beberapa penyakit tua di paru-parunya, tetapi jauh di dalam hatinya, dia sama aktif dan bersemangatnya seperti ketika dia baru saja bergabung dengan kemiliteran di masa mudanya. Kaisar meletakkan mangkuk obat ke bawah dan mengerutkan alisnya. Tampaknya obat itu terlalu pahit baginya. Dia menandatangani ke Kasim untuk pergi dan menatap jenderal tua di sampingnya. Meskipun kami berdua banyak batuk, penyakit kami berbeda, jadi saya tidak bisa berbagi obat dengan Anda. Ngomong-ngomong soal itu, aku bilang kamu harus tinggal di selatan dan sembuh dari penyakitmu. Kenapa kamu kembali? Sushi menghargai kepercayaan dan perhatian yang mulia, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan setuju dengan semua keputusannya. Dia menjawab, suku Nan Shaoshan telah menyerah pada musim semi lalu, dan selatan telah kembali ke kedamaian. Saya hanya perlu meninggalkan beberapa tentara di sana sebagai pencegah kerajaan Yuelun. Tidak perlu bagi saya untuk tinggal di sana. Dan meskipun suhu lembab di sana bagus untuk paru-paru saya tidak terbiasa dengan udara lembab. Kaisar berkata, baik. Dengan Anda kembali ke Chang'an dan mengawasi Kementerian Militer untuk saya bisa sedikit bersantai. Sushi berkata, tapi ada satu hal yang mulia harus lebih memperhatikan. Kaisar diam. Sushi berkata, tolong tulis ke akademi dan minta kepala sekolah untuk menghukum Ning Kuei. Kaisar berbalik untuk menatapnya dan bertanya, apakah Anda punya bukti kuat? Sushi berkata, tidak, aku tidak. Kaisar bertanya lagi, apa yang kamu katakan ketika aku ingin menghukum Xia Hou? Sushi berkata, saya tidak mengatakan apa-apa. Kaisar berkata, tetapi saudara lelakiku, Perdana Menteri saya, Menteri Kuil Dali dan Ratu mengatakan sesuatu. Mereka semua mengatakan bahwa hukum kerajaan Tang menulis bahwa ketika tidak ada bukti, tidak ada yang diizinkan untuk dihukum. Dia memandang jenderal yang paling setia di Tang dan berkata dengan mengejek, pada saat itu, saya tidak menentang mereka setelah berpikir lama, dan Anda juga tidak. Apakah Anda ingin menentang mereka sekarang? Sushi terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, bahkan jika kita tidak bisa menghukum Ning Kuei karena kurangnya bukti, saya masih berpikir itu salah untuk memberikan arai yang mencengangkan kepada Tuhan. Kamu adalah teman lama Yan Shi. Kaisar berkata, mengerutkan kening, mengapa kamu tidak mempercayai penggantinya? Sushi tidak menjelaskan. Dia mengulangi dengan keras kepala, saya tidak percaya dia bertanggung jawab atas Chang'an. Kaisar berpikir sebentar dan berkata, aku percaya padanya. Itu adalah toko kuas tua di pagi hari. Sang-sang bangun pagi-pagi seperti biasa, tetapi dia tidak sibuk memotong kayu, merebus air dan membeli sarapan. Sebagai gantinya, dia melirik Ning Kuei yang masih tertidur dan berjalan keluar dari ruangan diam-diam. Dia pergi ke toko dan mencari laci di bawah etalase untuk sementara waktu sebelum dia menemukan paket yang rapi. Itu ditutupi kain biru, yang memiliki pola bunga. Dia membeli kain itu kemarin. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi menilai dari sikapnya yang hati-hati saat memegangnya, itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Dia berjalan keluar dari toko kuas lama, naik kereta yang diatur dan pergi ke rumah lengan merah. Sebagai tempat terbaik di industri hiburan, rumah Red Sleeve sering dikunjungi oleh bangsawan. Tutup pada larut malam setiap hari dan tidak terbuka sampai tengah hari.
Jadi ketika Sang turun dari kereta di depan House of Red Slaves, gerbang depan dan gerbang samping ditutup rapat. Jalanan sepi, dan hanya suara seseorang yang menyapu tanah yang bisa terdengar samar. Sang melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya, lalu dia berlari ke gerbang samping. Sebelum dia mengetuk pintu itu didorong oleh Xiao Chao. Kedua gadis itu terlihat sangat gugup seolah-olah mereka mencuri sesuatu. Xiao Chao membiarkannya masuk tanpa mengatakan apa-apa. Dewdrop pernah menjadi gadis paling terkenal di rumah bordil di Chang'an, tapi dia sudah lama tidak bekerja di sini. Karena sebagai jutawan sekarang, dia tidak perlu bekerja di rumah bordil lagi. Dan bahkan jika dia ingin bekerja di sini, seseorang di Lin 47 TH Street telah berdiskusi dengan Nyonya Jian dan melarangnya melakukan itu untuk martabat tuannya. Tapi Dewdrop masih tinggal di rumah lengan merah. Rutinitas hariannya adalah membaca, memainkan alat musik atau hangout di Chang'an. Terkadang dia juga mengajar gadis-gadis lain menyanyi dan menari. Dia memiliki kehidupan yang santai, tetapi kebiasaannya masih sama seperti di masa lalu, dia tidur sangat larut dan bangun di siang hari. Tetapi hari ini berbeda. Dia bangun sebelum matahari terbit dan telah menunggu seseorang di sebelah meja setelah pelayannya mencuci muka dan menyisir rambutnya. Melihat bahwa dia sangat mengantuk dan menguap sepanjang waktu, pelayan itu bertanya-tanya siapa orang penting yang dia tunggu. Dia khawatir Nyonya Jian atau orang yang tinggal di Jalan Lin 47 tidak akan senang jika mereka mengetahui hal ini. Pintu kamar didorong terbuka dan Sang masuk, tetapi Xiao Chao tetap di luar. Dewdrop memandangi bungkusan itu, matanya tiba-tiba bersinar. Dia bertanya, "Kamu sangat berani. Saya tidak berharap Anda datang sendiri." Sang meletakkan paket itu di atas meja dan berkata, "Jika dia bertanya tentang di mana Anda mendapatkannya, Anda dapat memberitahu dia bahwa saya mencurinya." Itu fajar. Sebuah gerbong kecil dengan tirai hitam meninggalkan rumah lengan merah dan pergi ke sebuah danau di selatan kota. Danau itu benar-benar sunyi dan ada sebuah restoran yang berdiri di sebelahnya, yang namanya Victory House, ditulis oleh Libationer. Itu adalah restoran terbaik di Chang'an. Di seberang jalan, ada tanah sunyi dengan atap hitam dan batu bata gelap di atap, yang dikatakan milik pemilik Victory House. Itu disebut rumah batu dan ditangani dengan barang antik. Dibandingkan dengan Victory House, itu jauh kurang terkenal dan hanya beberapa orang biasa yang tahu tentang itu. Tapi yang benar-benar kaya dan mulia tahu bahwa tempat ini adalah tempat barang antik dari seluruh dunia disimpan. Gerbong kecil itu tidak berhenti di depan rumah batu, sebaliknya, ia dibawa ke halaman oleh seorang pramugara. Dewdrop berjalan keluar dari gerbong kecil dengan paket di tangannya. Bos dari rumah batu menyambutnya di halaman. Dia sangat sopan dan baik padanya. Sebagai pendiri Victory House dan Stone House, orang ini jelas bukan orang biasa dan ia harus memiliki dukungan yang sangat kuat. Dewdrop tahu bahwa dia sama sekali tidak mulia seperti dia, meskipun dia adalah gadis yang paling terkenal di Chang'an. Dia sopan padanya hanya karena paket. Dia meletakkan paket itu di atas meja tanpa mengatakan apa-apa. Pemilik toko itu terkejut melihat kain biru murahan, bertanya-tanya siapa yang akan membungkus barang berharga dengan kain murahan semacam ini. Dia curiga apakah benda di dalam itu asli, tetapi ketika memikirkan tentang potongan-potongan kaligrafi yang berharga yang dia dapatkan dari gadis ini dalam 1 tahun terakhir dan rumor yang dibicarakan orang-orang di kaligrafi dan lukisan, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Melihat pemilik rumah batu, Dewdrop menahan rasa gugupnya dan berkata dengan lembut, "Kamu punya 10 hari untuk menjualnya, dan aku akan menunggu kabar baikmu di rumah Red Slaves." Pemiliknya mengerutkan kening dan berkata, "Dewdrop, Anda tahu betul berapa banyak tanggung jawab yang harus kita ambil ketika menjual barang-barang semacam ini. Saya perlu membayar banyak uang. Jangan bicara tentang uang denganku." Dewdrop tersenyum, "Saya hanya seorang wakil. Ini bukan urusan saya, jadi Anda tidak perlu berbicara tentang uang dengan saya. Dan kita berdua tahu apa artinya bagi rumah batu jika barang-barang ini dijual melalui tanganmu. Anda seharusnya tidak mendapatkan uang dari orang yang meminta saya untuk melakukannya, sebagai gantinya, saya benar-benar berpikir saya harus meminta uang dari Anda untuknya." Pemiliknya tahu bahwa Dewdrop sangat pandai. Dia tersenyum, "Aku salah mengatakan itu. Setelah selesai, saya akan membayar Anda dengan baik untuk menunjukkan rasa terima kasih saya." Dewdrop pergi ke gerbong kecil dan meninggalkan toko. Pemiliknya meminta semua pekerjanya untuk pergi, kecuali manajernya yang paling bisa dipercaya. Manajer memandangi paket biru itu dan bertanya dengan suara menggigil, "Apakah ini benar-benar kaligrafinya?" Pemiliknya berkata, "Apakah saya akan sangat peduli jika itu tidak nyata?" Manajer itu mengingat komentar dari para penilai terkenal di kaligrafi dan lingkaran lukisan dan percaya bahwa itu nyata. Dia membelai rotinya dan mendesah, "Saya merasa sangat tidak enak untuk Serning. Dia adalah orang yang begitu terkenal dan mengagumkan, tetapi siapa yang akan mengira bahwa pelayannya akan serakah? Penggarap dan orang-orang biasa milik dua dunia yang berbeda.
Itulah sebabnya meskipun Ning Kuei telah mendapatkan nama untuk dirinya sendiri di pintu samping akademi, statusnya sebagai seorang kaligrafer masih lebih menonjol di hati Tangs. Status Ser Ning ditinggikan bagi mereka seperti manajer dan teman-temannya. Dan karena kekagumannya pada Ning Kuei, manajer merasa bahwa pelayan wanita kecil itu sangat tidak tahu malu meskipun dia adalah alasan bahwa dia bisa mendapatkan bunga biru, tas cetak. Dia berpikir bahwa pelayan wanita kecil yang telah mencuri barang-barang tuannya sangat hambar. Manajer lama memikirkannya sejenak. Bahkan jika dia tidak setuju dengan tindakan pelayan perempuan kecil itu, dia tidak bisa menahan godaan uang. Dia berbisik, karena pelayan perempuan kecil itu mencurinya, bahkan jika kita tidak memberinya bagian, dia tidak akan berani melaporkannya. Dia juga tidak akan membiarkan Ser Ning tahu. Kenapa kita tidak? Binasalah pikiran itu jika kamu ingin hidup. Bos rumah batu mengerutkan kening mendengar kata-kata manajer. Memperingatkannya dengan keras, dia berkata, jangan berbicara hal-hal seperti itu lagi. Saya mendengar bahwa pelayan perempuan kecil juga tidak biasa. Dia memiliki hubungan dekat dengan putri dan dari apa yang saya dengar dari rumah Red Slaves, Ser Ning menghargai hamba perempuan ini. Bahkan jika dia akhirnya menjadi selir Ser Ning, pelayan perempuan kecil itu hanyalah penggali emas. Bagaimana dia bisa cocok dengan seseorang seperti Ser Ning? Manajer tua itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, pemilik besar, Tuan Ning bukan seorang ahli kaligrafi biasa. Akankah ada masalah saat kami menjual ini? Bos itu berkata, Tuan Ning berpihak pada pelayan perempuan kecil itu. Dia mengambil alih semua perangkonya. Kami telah menerima dokumen yang menyetujui penjualan, jadi ini bukan barang curian. Bahkan jika Ser Ning menemukan ini di masa depan, dia hanya bisa melacaknya kembali ke hamba perempuan kecil itu. Kami tidak memikul tanggung jawab apapun sesuai dengan hukum Kekaisaran Tang. Manajer lama memujinya, pemilik besar, kami tidak perlu khawatir ketika Anda adalah orang yang menyelesaikan hal-hal ini. Bos mengambil tas bunga berwarna biru dan bertanya, apakah mereka semua ada di halaman samping? Manajer tua itu mengangguk. Di halaman barat rumah batu, di belakang bangunan utama 3 lantai dan di bawah pohon, angin danau berhembus dengan lembut dan sangat menyegarkan. Beberapa pria keluar dari ruangan dan saling menyapa. Beberapa dari orang-orang ini berasal dari kerajaan Jin Selatan, dan beberapa dari kerajaan Song. Beberapa datang dari Yangguan Kekaisaran Tang. Bahkan ada kaligrafi hebat dari rumah tinta kemakmuran Chang'an. Mereka semua adalah pemimpin dalam penilaian kaligrafi di negara mereka. Memang, tidak peduli apakah mereka berambut perak, atau memiliki ekspresi dingin, mereka semua memancarkan kepercayaan dan kebanggaan. Saudara Moshi, kamu di sini juga. Brother Jefu, siapa pria di bawah teralis itu? Dia terlihat akrab. Aku pikir kita bertemu dengannya di Istana Yu tahun lalu. Dengan pertukaran identitas, kebanggaan dan kepercayaan di mata orang-orang ini secara bertahap berubah menjadi kejutan. Mereka menemukan bahwa orang-orang lain di halaman itu juga terkenal seperti mereka, tetapi mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Mereka tidak berharap dikumpulkan di halaman kecil ini hari ini. Saudara Moshi mengelus jenggotnya dan meratap, rumah batu telah baik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berhasil mengundang banyak dari kita dalam waktu yang singkat. Brother Jefu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi berat, jika bukan karena kelangkaan barang-barang dalam penjualan ini, dan bahwa barang-barang itu sangat berharga, saya tidak akan muncul. Dengan menyebutkan perincian dalam penjualan ini, orang-orang itu, termasuk yang pendiam yang berdiri di bawah terali, berkumpul semakin dekat. Mereka berbisik dan berusaha mencari tahu apa yang diketahui orang lain. Ada berapa gulungan yang ada? Tidak ada yang tahu angka sebenarnya. Kita hanya tahu bahwa studi kekaisaran istana paling banyak. Saya mendengar bahwa kaisar sendiri mengambil lebih dari setengahnya dari toko kuas tua. Saudara Moshi berkata dengan menyesal, mereka tersembunyi di ruang belajar kekaisaran yang gelap. Kita tidak bisa melihat atau menghargai mereka. Mereka tidak tersedia untuk umum dan kami tidak bisa mendekati mereka. Ini sungguh. Dia ingin mengkritik penistaan yang dilakukan Kaisar Tang. Tetapi meskipun dia tahu bahwa politik Chang'an adalah liberal, dia tidak berani melakukannya. Libationer dan sekretaris besar Wang masing-masing memiliki beberapa rumah mewah. Rumah-rumah besar lainnya seharusnya memiliki sekitar 4, tetapi para pejabat telah menyembunyikan mereka di rumah-rumah mereka lebih baik daripada yang mulia. Mereka tidak mengeluarkan mereka dan menunjukkan kepada orang lain dengan mudah. Ada banyak salinan kaligrafi sup ayam, tetapi tidak ada yang pernah melihat aslinya. Rumor mengatakan bahwa itu di rumah sekretaris besar Wang. Beberapa yang beruntung berhasil membeli karya aslinya di Jalan Lin 47 sebelum ia menjadi terkenal. Harga karya-karya ini menjadi sangat tinggi tahun ini. Mereka menghilang setelah diperdagangkan 1 atau 2 kali. Ada sekitar 12 dari mereka. Aku ingin tahu apakah ada gulungan pusat di dalam yang rumah batu berhasil dapatkan. Gulungan tengah? Tidak mungkin ada gulungan kaligrafi lebar. Jika itu bagian kaligrafi, pasti ada lebih dari 3.
Kalau tidak, pemilik besar rumah batu tidak akan menghabiskan begitu banyak untuk mengundang kita semua di sini. Penilai kaligrafi mendiskusikan ini dengan panas. Saat itulah pintu halaman terbuka dengan mencicit. Bos dari rumah batu masuk dengan tas bunga cetak biru. Semua orang mengikuti bos ke aula. Mata mereka tidak meninggalkan tas di tangan pemilik. Mereka bingung, tetapi dipenuhi dengan antisipasi. Bos meletakkan tas di atas meja dengan lembut. Dia menunjuk ke tas dengan satu tangan. Manajer lama bersama dengan dua pelayan lainnya mengeluarkan air dan handuk. Penilai kaligrafi berkumpul dan mencuci tangan mereka dengan cepat dan hati-hati. Setelah mengeringkan tangan dengan handuk, mereka menerima kertas penyerap minyak yang dibagikan penjaga toko dan dengan hati-hati menghapus air dan minyak dari tangan mereka. Kemudian, mereka berkumpul di sekitar tas kain biru. Pria paruh baya bernama Moshi menyingsingkan lengan bajunya dan melihat tas berwarna biru yang dicetak bunga kasar. Dia berkata dengan sedih, kapan rumah batu menjadi begitu plebeian? Menggunakan kain hanya akan merusak bagian kaligrafi, itu sangat kasar. Pemilik rumah batu tidak mampu menyinggung penilai profesional. Namun, karena kebiasaan yang berkembang dari profesinya, dia tidak tahan dengan pemandangan di depannya. Pemilik rumah batu tertawa pahit dan tidak menjelaskan. Dia membuka tas kain dan mengungkapkan kotak datar di dalamnya. Kotak itu terbuat dari kardus. Saudara Moshi bahkan lebih kesal. Dia membuka kotak itu dan kemudian menegang. Aula menjadi sunyi. Para penilai memandang kertas-kertas di dalam kotak dengan terkejut. Mereka semua terkejut tak mampu berkata-kata dan merasa bahwa mereka mungkin melihat sesuatu. Setelah beberapa saat, seseorang berseru dengan tidak percaya, 7 buah. Bos berjalan ke samping dan duduk. Dia mengangkat cangkir teh ke bibirnya dan minum, tersenyum. Kalian lihat itu. Para penilai berkumpul di sekitar meja dan dengan hati-hati menghapus bagian kaligrafi dari kotak. Mereka semua adalah tokoh utama dalam profesi mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyatakan bahwa 7 bagian kaligrafi itu adalah karya asli. Meskipun mereka tidak dapat mengkonfirmasi kapan bagian kaligrafi ditulis, dengan suara bulat disepakati bahwa ini adalah karya baru. Tetapi ini tidak mempengaruhi nilai dari bagian tersebut. Para penilai semua terkejut. Mereka tidak berharap rumah batu memiliki koleksi besar di tangan mereka. Selain dalam studi kekaisaran di istana, tidak ada tempat lain di dunia di mana orang bisa melihat begitu banyak karya asli. Yang paling mengejutkan mereka adalah bagian terakhir dalam kotak. Itu adalah kertas memo yang kusut. Tetapi bagi mereka, memo ini lebih berharga daripada tulisan Sishan. Hanya ada 2 kata di memo itu, chicken soup. Meskipun ini adalah karya asli, semua orang tahu bahwa Sekretaris Besar Wang telah membeli kaligrafi sup ayam asli dengan 4.000 tael perak. Sekarang di rumah cendekiawan. Saudara Moshi mengerutkan kening. Mungkinkah ini duplikat baru? Mereka yang berkumpul di sekeliling meja memikirkannya dan menyadari bahwa memang ada masalah. Saudara Moshi dengan hati-hati mengangkat kedua sudut memo itu dengan ujung jarinya. Dia mengangkatnya di udara dan melawan sinar matahari yang mengalir ke aula seolah-olah dia ingin mencari tahu apa masalahnya. Penilai dari kerajaan Song yang berdiri di depannya tiba-tiba tersentak kaget. Dia menunjuk memo itu dan berkata, ada kata-kata. Semua orang melihat kemana dia menunjuk. Memang ada sederet karakter kecil di balik memo itu. Ini asli. Siapa yang menulisnya? Penilai dari kerajaan Song berteriak dengan agak marah. Meskipun kaligrafi sup ayam ini adalah duplikat baru, itu masih merupakan benda berharga. Bagaimana mereka bisa menulis sesuatu di belakang? Brother Moshi menggelengkan kepalanya dan menatap barisan karakter. Dia menyesali, siapa lagi, selain Serning, dapat menulis karakter seperti ini? Jika memang ditulis olehnya, ini hanya membuat karya itu lebih berharga. Mungkinkah kaligrafi sup ayam ini asli? Jika ditandatangani oleh Serning, tentu saja itu asli. Bagaimana dengan yang dibeli oleh Sekretaris Agung Wang dengan harga tinggi? Yang itu, pasti palsu. Semuanya diam. Sementara mereka bukan pembudidaya, mereka semua telah mendengar kisah di balik kaligrafi sup ayam. Banyak yang mengira kaligrafi sup ayam setara dengan kaligrafi mekar bunga yang berharga yang tersembunyi di ruang belajar kekaisaran setelah salinannya mulai beredar. Seseorang bergumam kaget, berapa kita seharusnya menetapkan nilai appraisal? Wang membeli ini seharga 4.000 tael dengan harga pertemanan. Serning saat itu nyaris tidak terkenal. Pria pendiam di bawah teralis tiba-tiba berkata, berikan waktu untuk menyebarkan berita dan akan lebih baik jika kita bisa membuat marah Sekretaris Besar Wang. Pria itu mengangkat kepalanya dan memandang ke atasan rumah batu dan penilai lainnya. Dia berkata, 30.000. Jika saya menjual kaligrafi sup ayam ini dengan harga kurang dari 30.000, saya akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Dengan itu, lelaki pendiam itu tidak kembali ke perenungannya tetapi terlihat sangat bangga. Dia tampak seperti menarik pisau tajam dari sarungnya. Semua orang akhirnya mengenali pria itu. Pria itu adalah juru lelang paling terkenal di dunia kaligrafi. Sangat baik. Bos dari rumah batu berdiri.
Lalu, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Dewdrop. Setelah beberapa saat, dia memandang juru lelang dan berkata, kami hanya memiliki satu aturan, Sir Ning memiliki hak untuk memilih pembeli. Pria itu sedikit mengernyit karena dia jarang mendengar permintaan semacam itu. Bos tidak menjelaskan. Dia melakukan ini karena ketujuh bagian itu diperoleh dengan memalukan. Meskipun rumah batu tidak perlu memikul tanggung jawab hukum menurut hukum Kekaisaran Tang, mereka siap untuk bagian yang akan diambil kembali oleh Ning Kuei jika ini terungkap. Aturan ini dibuat untuk menyelamatkan reputasinya. Selain itu, jika pelelangan tidak valid, itu akan menghibur pembeli potensial yang besar itu. Aroma harum tercium dari dapur toko kuas tua. Ning Kuei berdiri di belakang Sangsang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ada yang curiga bahwa saya adalah orang yang membebaskan mereka? Sangsang tidak berbalik. Dia berkata, saya mendengar bahwa semua orang berpikir bahwa saya diam-diam menjualnya. Maaf, kamu harus menanggung beban dipanggil pencuri. Ning Kuei berkata dengan malu. Sangsang melirik api di tungku dan menendang pintu hingga tertutup saat menyendok tahu. Dia berkata, Tuan Muda, tidak masalah selama mereka laku. Ning Kuei mengambil mangkuk berat darinya dan berkata, saya harap begitu. Ada berita yang menyebar bahwa ada 7 bagian kaligrafi dari toko kuas lama yang akan mulai dijual di kaligrafi dan toko barang antik di Chang'an belakangan ini. Ada desas-desus bahwa bagian-bagian ini dicuri oleh seorang hamba perempuan penggila uang yang disukai. Tentu saja, itu jauh dari kebenaran. 6 dari 7 bagian kaligrafi ditulis oleh Ning Kuei pada salah satu malam. Dia juga orang yang ingin menjualnya. Bagi mereka untuk mengambil rute yang lebih panjang, melibatkan Dewdrop ke dalam situasi dan tidak punya pilihan selain untuk merusak reputasi Sangsang, itu karena 3 alasan utama. Pertama, Ning Kuei tidak ingin ada yang tahu bahwa dia membutuhkan sejumlah besar uang. Itu karena dia tidak ingin ada yang tahu apa yang akan dia lakukan dengan uang itu. Kedua, dia sekarang seorang kaligrafer kelas dunia dan terlepas dari perspektif manapun orang melihatnya, menjual karya sendiri adalah hal yang memalukan. Dan alasan paling penting dari semuanya, adalah bahwa jika dia secara terbuka menjual bagian kaligrafinya, Yang Mulia pasti akan mengambilnya tanpa malu atau hanya membayar harga resmi untuk mereka. Bagian kaligrafi yang dipinjam Yang Mulia dari toko kuas lama tidak pernah dikembalikan. Adapun harga resmi, itu tidak cukup untuk kebutuhan Ning Kuei saat ini. Itu sebabnya dia memikirkan metode seperti itu. Sangsang memotong ujung beberapa sayuran asin dan menaruhnya di atas piring dengan sumpit. Dia bertanya, apakah Anda ingin menaruh minyak wijen di atasnya? Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sangat stres dengan masalah ini sampai saya mulai panas. Saya lebih baik makan lebih ringan. Sangsang mengambil beberapa biji wijen dengan ujung jarinya dan menaburkannya ke dalam beancur. Dia bertanya, saya sudah melakukan akun dengan Tuan Qi kemarin. Kami masih membutuhkan banyak uang. Apakah ketujuh bagian itu terlalu kecil? Tidak peduli betapa berharganya suatu benda, nilai benda itu akan terdepresiasi jika jumlahnya terlalu banyak. Ini seperti pemolesan toko kosmetik Chenjinji. Jika mereka menjualnya di mana-mana di jalanan, itu tidak akan semahal itu lagi. Ning Kuei berkata, saya khawatir bahwa 7 bagian kaligrafi akan menyebabkan nilai pasar dari karya saya hancur. Tapi sepertinya rumah batu memang mampu. Sangsang mengangkat mangkuk tahu dengan mata mengkilap. Dia berkata, saya ingin tahu berapa banyak yang akan mereka jual. Ning Kuei berkata, 6 pertama mungkin bisa dijual antara 8 hingga 10 ribu. Inti masalahnya adalah kaligrafi sup ayam terakhir. Saya tidak tahu pasti berapa banyak yang bisa dijual. Sangsang bertanya, apakah itu kaligrafi sup ayam yang asli? Ning Kuei mengangguk dan menatap mata arai berbentuk alu yang ditinggalkan di sudut yang tidak mencolok di rak. Dia berkata, kaligrafi sup ayam itu sedang membungkus alu yang telah diperintahkan guru kepada Anda untuk diserahkan kepada saya. Kemudian, dia berkata dengan emosi yang berat, guru adalah penipu tua. Saya sangat tersentuh. Kata-katanya mengejek dan meratap. Itu juga karena pusaran emosi yang dia rasakan dari percakapannya dengan Jenderal Sushi beberapa hari sebelumnya. Sushi bersikeras bahwa Tuan Yanxi adalah orang benar dan terang. Terbukti hari ini, bahwa Tuan yang meninggal itu adalah orang yang nakal. Ning Kuei tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Sangsang berkata dengan cemas, saya khawatir bahwa Sekretaris Besar Wang akan marah. Ning Kuei berkata dengan mengejek, dia ingin membeli kaligrafi sup ayam seharga 4.000 tael perak. Siapa lagi yang akan menguasai cheat selain seseorang yang berkepala dingin seperti Wang? Sangsang berkata, penipu masih penipu. Ning Kuei memikirkannya sejenak sebelum dia bertanya, berita apa yang kamu dengar? Sangsang berkata, Sekretaris Besar Wang berasal dari keluarga Qing di Kabupaten Chuan. Akhir-akhir ini, mereka telah berencana membangun kembali kuil leluhur mereka dan menulis ulang catatan leluhur mereka. Rumah ulama telah mengambil untuk memimpin dalam melakukan itu dan telah mempersiapkan selama beberapa hari. Setelah makan sayur dan bubur tahu,
Ning Kuei menggosok perutnya dan naik ke kereta kuda yang membawanya ke Grand Secretary's Mansion. Ini bukan istana sekretaris besar perpustakaan Kekaisaran Zengjing, tetapi rumah sekretaris besar, negarawan senior Wang Shichen. Sekretaris besar Wang Shichen sangat berpengalaman dan kuat, tidak seperti sekretaris besar Zengjing. Relatif, emosinya juga lebih buruk daripada Zengjing. Sekretaris besar Wang memandang Ning Kuei di ruang belajar yang sunyi. Amarah memenuhi matanya yang agak kusam. Dia tidak peduli bahwa Ning Kuei adalah seorang siswa di lantai 2 akademi dan berteriak padanya dengan nyaring. Kau membubuhkan segel pada kaligrafi sup ayam di depan semua orang di rumahku. Mengapa ada kaligrafi sup ayam di luar sana sekarang? Saya tidak peduli jika pelayan perempuan Anda telah mencurinya. Saya hanya ingin tahu mengapa ada kaligrafi sup ayam lainnya. Ning Kuei merasa agak menyesal bahwa dia datang ke sini hari ini. Setelah diam lama, dia tersenyum pahit. Saya tidak tahu tentang ini sampai saya menerima jasad guru. Saya mabuk ketika saya menulis memo di rumah Red Sleeves, jadi saya tidak menyadari bahwa itu adalah duplikat di rumah Anda. Saya tidak berharap bahwa lelaki tua itu tertarik pada hal itu. Bunga? Minat macam apa itu? Rambut putih Wang Shichen berderak di udara saat ia turun melampaui amarah. Dia melambaikan tangannya yang gemetar dan berteriak dengan marah. Dia telah mengambil kaligrafi sup ayam dari lengan bajunya ketika aku pergi ke tempat perjudian di kuil gerbang selatan. Bunga apa ini? Dia jelas telah merencanakan untuk menipu saya dengan uang saya. Ning Kuei tersenyum dan mengoreksinya, tuanku tidak pernah berpikir bahwa Anda akan ditipu. Setelah itu, dia berkata dengan serius, tapi kaligrafi sup ayam itu adalah duplikat dari tuanku dan secara alami sangat berharga. Selanjutnya, dia sudah meninggal dunia, jadi tolong jangan salahkan dia. Sekretaris besar Wang tertawa dingin dan tidak menjawab. Ning Kuei tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa keluarga Anda sedang membangun kembali rumah leluhur Anda. Sekretaris besar Wang memandangnya dengan aneh dan mengangguk. Dengan statusmu, aku yakin bahwa kaisarlah yang akan mengeluarkan kata-kata di papan bertulis horizontal. Namun, apakah Anda memerlukan seseorang untuk menulis di papan bait di aula leluhur dan untuk catatan silsilah? Ning Kuei bertanya. Sekretaris besar Wang berhenti sebelum memahami niat Ning Kuei. Dia benar-benar bahagia. Kaligrafi sup ayam mungkin berharga, tetapi bagi keluarga sarjana, aula leluhur dan buku silsilah mereka adalah hal-hal yang akan diwariskan kepada keturunan mereka. Akan luar biasa jika Ning Kuei secara pribadi akan menulis ini. Terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. Sekretaris besar Wang tertawa gembira sebelum mengganti topik pembicaraan. Karena Nona Sangsang telah mengambil bagian itu, maukah Anda mengambilnya kembali? Sebagai negarawan senior Kekaisaran Tang, dia tidak tahu bahwa Zengjing telah menemukan putrinya. Itulah sebabnya dia punya banyak pertanyaan di tengah kemarahan dan kesibukan tentang 7 bagian kaligrafi dari toko kuas tua. Dia meminta mereka untuk Ning Kuei secara langsung hari ini. Ning Kuei tersenyum dan tidak menjawab. Sekretaris besar Wang mengerti apa yang dia maksud dan berkata dengan acuh tak acuh, karena ini benar, saya ingin membeli kaligrafi sup ayam. Akankah Ser Ning keberatan? Tampaknya bagian-bagian itu akan dijual dengan harga yang pantas dengan seseorang seperti sekretaris besar Wang memasuki tempat kejadian. Ning Kuei hanya memiliki mata untuk uang dan tidak akan keberatan. Dia tersenyum bahagia. Chu Youxian turun dari kereta kuda dan melihat orang-orang berjalan ke rumah batu. Ekspresi wajahnya sedikit berubah saat dia berkata dengan suara bergetar. Ayah saya mungkin kaya, tetapi ada begitu banyak orang kaya di Chang'an. Orang-orang di depan adalah pembeli kerajaan dari kota-kota selatan. Apakah Anda mengharapkan saya untuk bersaing dengan orang-orang itu? Ayah Chu Youxian adalah seorang pengusaha kaya dari kota timur Chang'an. Dia terkenal karena kecintaannya pada seni, dan itulah sebabnya rumah batu mengiriminya undangan untuk pelelangan 7 bagian hari ini dari toko kuas tua. Undangan ada di lengan Chu Youxian sekarang. Ning Kuei datang ke rumah batu dengan Chu Youxian. Dia tidak terlalu tertarik dengan penjualan kaligrafinya. Tetapi untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah dan bahwa tael perak akan dengan lancar mencapai tangannya, dia memutuskan untuk datang dan mengawasinya. Chu Youxian memandang Ning Kuei dan ekspresi khawatir melintas di wajahnya. Ayahnya telah mengulurkan perasaannya tentang apa yang akan terjadi hari ini setelah menerima undangan. Dia tahu tentang pencurian di toko kuas tua. Karena penjualan hari ini adalah hasil curian dari toko kuas tua, dan Ning Kuei bersikeras untuk datang, dia yakin bahwa Ning Kuei ada di sini untuk membuat keributan atau untuk membeli kembali kaligrafinya. Dan apapun yang terjadi di atas, mereka berdua terdengar berbahaya. Aku tidak akan membuat keributan. Ning Kuei menjelaskan, saya takut seseorang akan melakukannya. Chu Youxian tidak mengerti apa yang dikatakan Ning Kuei. Dia ingat bahwa ayahnya telah senang ketika menemukan persahabatannya dengan Ning Kuei. Dia memutuskan untuk mengabaikan apa yang mungkin terjadi dan berjalan ke rumah batu. Seorang pelayan membawa keduanya ke halaman setelah mereka menunjukkan kepada mereka undangan.
Rumah batu terletak di samping danau yang tenang. Angin musim semi yang sedikit panas berhembus dengan lembut melalui pohon-pohon willow dan ke aula yang tenang. Itu secara signifikan lebih dingin pada saat mencapai gedung di halaman. Pelelangan diadakan di sebuah bangunan kayu 3 lantai. Hanya sisi yang menghadap ke danau yang benar-benar terbuka. Ada sebuah platform di tengah lantai. Platform itu tidak memiliki segalanya selain layar. Ada tulisan kaligrafi yang disulam di layar. Orang tidak bisa memastikan kaligrafer terkenal mana yang berasal dari jauh. Angin danau yang segar masuk sekali lagi, menyebabkan layar bergetar. Ia melewati loteng, menghilangkan panas. Bahkan orang yang paling kasar pun akan merasa sedikit lebih elegan di tempat dengan dekorasi yang begitu indah. Ada sekitar 20 kamar terpisah di gedung 3 lantai. Setiap kamar dipartisi dengan bambu dan sutra. Angin sepoi-sepoi yang lembut menyebabkan sutra-sutra itu berkibar, memperlihatkan bingkai bambu. Seseorang bisa samar-samar melihat kaki, tetapi tidak bisa melihat siapa yang duduk di belakang partisi. Ini melindungi privasi orang-orang di dalam ruangan sambil memastikan kenyamanan mereka. Ning Kuei dan Chu Youxian dibawa oleh pelayan ke salah satu kamar di lantai 2. Ning Kuei memandang platform dan layar dan merasa bahwa dia benar dalam memilih rumah batu. Tidak banyak waktu berlalu sejak mereka menerima 7 buah kaligrafi dari toko kuas tua dan memulai iklan mereka untuk pelelangan hari ini. Ini berarti kerajaan Jin Selatan dan negara-negara lain serta pengusaha dari negara-negara ini tidak punya waktu untuk datang ke pelelangan ini. Bos dari rumah batu merasakan serangan penyesalan. Dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak terburu-buru untuk mengundang penilai ketika dia pertama kali mendapat bagian. Dia seharusnya memberikan waktu untuk berita menyebar. Tetapi daya tarik dari 7 bagian, terutama kaligrafi sup ayam terlalu besar. Meskipun bisnis utama kerajaan Jin Selatan dan negara-negara lain tidak dapat membuatnya hari ini, para utusan dan beberapa pembeli kerajaan dari negara-negara yang tinggal di Chang'an semuanya datang. Dan mereka terlihat sangat tertarik. Bisikan terdengar di loteng rumah batu. Tidak ada yang meragukan reputasi rumah batu, jadi mereka semua percaya bahwa ke-7 lembar kaligrafi itu asli. Bisikan adalah dari mereka yang mempertimbangkan apakah akan menawar dan analisis mereka pada pesaing mereka. Bisik-bisik mereda ketika seorang pria parubaya berjubah pirus berjalan ke peron. Pria itu mengetuk kerikil di tangannya dengan ringan, dan keheningan yang hening jatuh. Apakah itu bos rumah batu? Ning Kuei bertanya. Chu Youxian menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke orang itu dengan kipas di tangannya. Orang itu bernama Zhong Li. Dikabarkan bahwa dia berasal dari cabang keluarga Zhong di Yangguan. Hubungan antara dia dan keluarganya tidak baik dan dia belum berhasil menjadi pejabat. Dia meninggalkan Yangguan dengan marah dan memulai ini. Dia telah terlibat dalam pasar lelang di kerajaan Song selama ini, dan dianggap sebagai salah satu juru lelang terbesar. Rumah batu telah membuat keributan besar atas hal ini hari ini, jadi mereka tentu saja harus mengundangnya. Ning Kuei memikirkan Zhong Dajun ketika dia mendengar bahwa orang itu berasal dari keluarga Zhong Yangguan. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya harap orang ini tidak membosankan seperti Zhong Dajun. Chu Youxian tersenyum, Zhong Yangguan tidak semuanya tidak berguna. Zhong Li berdiri di peron dan mengamati sekelilingnya dengan tenang. Meskipun itu adalah sapuan sederhana, mereka yang berada di loteng merasa bahwa dia sedang melihat mereka. Dengan itu, ia telah mengungkapkan keahliannya sebagai juru lelang. Setelah itu, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak memperkenalkan sejarah rumah batu seperti yang dia lakukan dalam lelang reguler. Dia juga tidak menyapa para petinggi di loteng. Sebaliknya, dia mulai berbicara. Suaranya tenang dan ekspresinya lembut, dan bahkan sedikit bangga. Ini musim semi, dan saat itulah emas dan giok mulai berjualan di pasar. Orang mengatakan bahwa emas itu biasa dan batu giok adalah murni. Namun, hari ini, batu giok adalah hal biasa karena kami telah mengundang semua orang di sini hari ini untuk mengagumi hal paling elegan di dunia saat ini. Ini adalah ciptaan tinta dan dupa yang paling indah dalam 1 milenium. Zhong Li tersenyum dan berkata, mungkin itu mengecewakan semua orang, bahwa tidak akan ada presentasi mewah, dan tidak akan ada bagian kaligrafi dari kaligrafi ketenaran lain yang muncul. Dan sama seperti bagaimana emas biasa dibandingkan dengan batu giok, bukankah semua kaligrafi lain di dunia akan menjadi umum sebelum 7 bagian dari toko kuas tua? Dengan itu, para pejabat, bangsawan dan pengusaha di loteng rumah batu tersentak kaget. Kata-kata juru lelang telah menempatkan 7 bagian dari toko kuas tua di atas alas. Namun, ketika mereka memikirkannya, mereka yang ada di loteng tidak bisa tidak setuju. Meskipun acara ini akan meningkatkan reputasi rumah batu, tidak dapat dipungkiri bahwa kaligrafi besar di masa lalu, atau bahkan karya-karya terkenal dari masa lalu, atau bahkan karya-karya master kaligrafi tidak dapat dibandingkan dengan kaligrafi dari toko kuas tua. Chu Youxian mendengarkan debat dan desahan kekaguman dan pujian di ruangan itu. Matanya cerah dan dia memiliki ekspresi puas diri di wajahnya. Dia mengipasi dirinya dengan ringan dan melirik Ning Kuei sesekali.
Tidakkah semua orang ini akan cemburu padanya seandainya mereka tahu bahwa pemilik toko sikat tua itu duduk tepat di sampingnya? Chu Youxian mengipasi dirinya dengan senang hati dan merasa bangga. Orang-orang di loteng rumah batu menghela napas kagum, terutama Tangs, yang merasa terhormat memiliki kaligrafer datang dari mereka. Salah satu mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat Grand Calligrapher muda. Salah satu menyebutkan bahwa kaligrafi Serning adalah yang terbesar dalam 1000 tahun. Satu menganggap bunga mekar sebagai bagian kaligrafi kursif terbaik di luar sana, sementara yang lain mengatakan bahwa kaligrafi sup ayam yang pantas disebut kaligrafi kursif terbaik. Ning Kuei merasa tidak nyaman mendengarkan pujian ini. Dia mungkin berkulit tebal, dan selalu percaya diri dengan kaligrafinya sendiri. Tetapi alasan mengapa pujian itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman adalah bahwa cintanya terhadap kaligrafi itu benar, dan dia tahu dengan jelas bahwa dia belum pantas menerima pujian yang terlalu berlebihan. Dia tahu bahwa tulisannya layak, bahkan luar biasa. Itu adalah standar besar di dunia saat ini. Tapi dia tidak akan mencapai statusnya saat ini jika bukan karena kesempatan beruntung yang dia miliki saat itu, ketika dia adalah seorang remaja idiot yang telah menulis 5 karakter bunga mekar di pantai Astride yang mendapat cinta gila dari kaisar. Dan terima kasih kepada Master Yan Shi dan Akademi, kaligrafinya mulai dikenal dan dikagumi oleh begitu banyak kaligrafi terkenal. Dia memikirkan hujan musim semi di Chang'an pada waktu itu. Kaligrafinya, yang tergantung di dinding toko kuas tua, menyaksikan bahwa orang-orang yang lewat memandang rendah dan membuat mereka terasing. Ada hari-hari ketika mereka bahkan tidak memiliki satu pelanggan. Hanya Cao Xiaoshu yang memegang payung dan berdiri di luar ambang pintu sambil tersenyum. Cao Xiaoshu tahu betul bahwa sebagian besar waktu, reputasi adalah sesuatu yang melekat pada penampilan, seperti make-up di wajah wanita. Namun, tidak peduli seberapa tenang Ning Kuei, dan tidak peduli seberapa tenang dia setelah refleksi dirinya, dia tidak bisa tetap sadar dan tenang ketika orang-orang di loteng rumah batu mulai memujinya setelah mendengar kata-kata Zhongli. Bagian kaligrafi yang tampak normal dibawa ke peron oleh seorang gadis yang telah mengambil tempat Lu Sui sebagai gadis yang paling disukai di rumah lengan merah untuk sementara waktu. Kemudian, bagian kaligrafi pergi ke pemilik baru mereka dalam penawaran panik. Ning Kuei dengan cepat menghitung berapa yang akan dia hasilkan dari angka yang naik dengan cepat. Dia menyadari bahwa selama kaligrafi sup ayam dapat dijual dengan harga yang baik, itu akan cukup untuk kebutuhannya. Dia tidak bisa menahan senyum, dan mengantisipasi bahwa sekretaris besar Wang akan menghabiskan banyak uang untuk bagian-bagian itu. Selama reputasinya dapat menghasilkan uang baginya, dan selama ia bisa mendapatkan cukup uang, ia tidak peduli apakah reputasi ini meningkat atau tidak. Rasa malu dan gelisah itu seperti abu terbang dan melarutkan asap. Chu Youxian melihat sekilas ekspresinya dan merasa bahwa senyum Ning Kuei sedikit aneh. Dia bergidik dan berbisik kepadanya, "Apa yang akan kamu lakukan? Yang mana yang akan Anda beli? Kaligrafi sup ayam?" Dia tampaknya telah membuat keputusan besar dan berkata dengan suara yang goyah, "Saya membawa 50.000 tael perak bersama saya hari ini." Ning Kuei terkejut dan dia menatap Chu Youxian, bertanya, 50.000? Mengapa Anda mengambil begitu banyak uang? Chu Youxian menjawab, "Ayah saya memberikannya kepada saya." Ning Kuei tumbuh lebih terkejut. Dia bertanya, "Ayahmu benar-benar akan membeli? Dia tidak harus melakukan ini. Saya bisa menulis kepadanya beberapa dan dia bisa memberi saya beberapa ribu tael perak." Chu Youxian berpikir Ning Kuei bersikap sopan. Dia berkata dengan ekspresi cemas, "Saya baru tahu kemudian bahwa keluarga saya menjual setengah dari tanah kami untuk saya masuk akademi. Kami benar-benar tidak punya uang lagi." Ning Kuei menjelaskan dengan tidak sabar, "Kaligrafi mana di dunia ini yang bisa dijual seharga 100.000 tael? Bahkan tinta terbaik tidak terbuat dari emas, juga bukan kertas terbaik yang terbuat dari batu giok. Kaligrafi Night yang terkenal oleh Master of Calligrapher hanya dijual seharga 8.000 dong perak. Apakah Anda pikir saya seorang dewa?" Tampaknya, dia tidak tahu bahwa juru lelang, Zhongli, telah merencanakan untuk menjual kaligrafi sup ayam seharga 30.000 tael perak. Gadis dari rumah lengan merah berjalan ke platform perlahan dengan meja kayu cendana berat. Gadis yang penampilannya begitu cantik itu membuat mereka yang melihatnya melupakan keinginan duniawi mereka, berjalan seperti pohon willow yang menari. Namun, tatapan orang-orang di loteng tidak tinggal padanya tetapi mendarat di kertas memo di atas meja. Memo itu dengan hati-hati dipangkas oleh penilai rumah batu. Itu tidak dibesar-besarkan, dan menambahkan rasa misterius ke dalamnya. Memo tidak lebih dari memo. Tetapi bagi yang lain, memo ini bukan hanya memo, tetapi nota mahal atau negara kecil. Gadis itu jelas merasa bahwa tidak ada seorang pun di rumah batu yang memandangnya kecuali memo yang dibawanya. Namun, dia tidak terlihat kesal atau tampak acuh tak acuh terhadapnya. Dia mengangkat dagunya dan tampak jauh lebih bangga dibandingkan dengan gambar lembut yang sebelumnya dia perlihatkan. Semua orang di Chang'an tahu tentang hubungan antara Ning Kuei dan rumah Red Sleeves.
Bagian kaligrafi legendaris ini ditulis oleh Ning Kuei di rumah Red Sleeves setelah dia mabuk. Dia adalah seorang gadis dari rumah lengan merah dan tentu saja bangga dengan fakta itu. Semua terdiam di loteng, dan hanya suara angin danau yang membelai pohon willow dari jauh yang bisa terdengar. Lalu, ada suara nafas berat. Semua orang menatap bagian di atas meja. Semua orang tahu bahwa asal-usul kaligrafi sup ayam ini dan kisah-kisah legendaris di belakang bagian ini. Mereka sudah tahu bahwa benda lelang terakhir dari toko kuas tua adalah kaligrafi sup ayam. Namun, mereka masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka ketika akhirnya melihat salinan asli kaligrafi sup ayam. Keheningan berlanjut. Dibandingkan dengan pelelangan 6 bagian kaligrafi sebelumnya, keheningan sekarang terasa lebih aneh. Rasanya semua orang sedang menunggu sesuatu. Lelang Zhongli berdiri di peron dengan tenang dan tenang. Dia tidak memperkenalkan kaligrafi sup ayam atau meminta pendapat para penawar. Dia membiarkan kesunyian mereda dan tidak khawatir tentang suasana pelelangan. Karena belum pernah melihat adegan seperti itu, Ning Kuei sedikit khawatir. Dia khawatir keheningan akan berlangsung terlalu lama dan kaligrafi sup ayam mungkin tidak laku dengan harga tinggi. Dia telah berkorban cukup banyak untuk menenangkan perasaan terluka Sekretaris Besar Wang. Chu Youxian samar-samar bisa menebak mengapa Ning Kuei datang ke pelelangan hari ini. Dia juga punya ide bahwa pencurian di toko kuas tua itu hanya rumor. Dia berbisik, apakah Anda ingin saya mulai menawar? Ning Kuei memikirkannya dan berkata, tunggu, saya tahu bahwa pelayan Sekretaris Besar Wang pasti akan mengajukan tawaran bahkan jika tidak ada yang melakukannya sekarang. Dia mengingat sesuatu dan mengerutkan kening. Dia berkata, saya hanya khawatir Kaisar telah mendengar hal ini dan mengirim pesan sehingga tidak ada yang berani menawar hal ini. Chu Youxian tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya mendengar dari Jin Wucai di akademi kemarin, bahwa Kaisar memang menyebutkan pelelangan hari ini hanya karena melibatkan pencurian. Dia meminta pengadilan kekaisaran untuk mengurusnya tetapi dia ditegur oleh Sekretaris Besar Wang. Ning Kuei menjadi ceria ketika mendengar itu. Dia berkata, Yang Mulia telah berusaha menemukan cara untuk diam-diam membawa barang-barang saya ke istana. Saya kira para pejabat tidak senang dengan itu. Chu Youxian berkata, memang. Saya juga mendengar bahwa Sekretaris Besar Wang dan Kanselir Tua marah pada saat yang sama. Pada akhirnya, mereka memaksa Yang Mulia berjanji untuk tidak menggunakan brankas negara untuk membeli bagian kaligrafi. Mendengarkan kata-kata ini, Ning Kuei merasa bersyukur. Chu Youxian menambahkan, tapi saya mendengar bahwa Sekretaris Besar Wang telah memberitahu semua orang bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun yang berani melawannya karena kaligrafi sup ayam dengan mudah. Saya kira itulah alasan kesunyian sekarang. Ning Kuei tergagap karena marah ketika mendengar ini. Kabar tua itu. Saya sudah memberinya begitu banyak hal dan dia berani memainkan trik seperti ini. Anda menawar jika tidak ada orang lain yang mengikuti tawaran pelayannya. Sebuah suara akhirnya terdengar di loteng rumah batu setelah keheningan yang sangat lama. Suara itu datang dari tempat terbaik di sebelah timur lantai 3. Semua orang tahu bahwa pelayan sekretaris utama duduk di ruangan itu. Suara pelayan itu tenang, tetapi harga yang dia tawarkan mengejutkan semua orang. 10.000 tael. Semua orang di gedung itu terkejut, dan ada jeda. Meskipun semua orang menduga bahwa kaligrafi sup ayam akan dijual dengan harga astronomi hari ini, mereka tidak berharap bahwa tawaran pertama akan melebihi harga akhir dari kaligrafi malam yang ditulis oleh Master Kaligrafi. Itu telah menciptakan rekor baru untuk lelang kaligrafi. Ning Kuei sedikit condong ke depan. Dia santai segera setelah mendengar suara itu. Dia bersandar dan berpikir bahwa lelaki tua Wang cukup murah hati. Bahkan jika tidak ada tawaran setelah pelayan, jumlah yang dimiliki Ning Kuei sudah cukup. Sekretaris Besar Wang adalah negarawan senior Tang. Dia menikmati hak istimewa untuk duduk tanpa menyapa kaisar, dan bahkan Pangeran Li Peiyan harus tunduk kepadanya. Paman besar seperti itu telah mengirimkan informasi sebelumnya dan bahkan menawar harga setinggi itu hari ini. Semua terdiam di gedung. Tampaknya tidak ada yang mau bersaing dengannya. Ning Kuei juga berpikir begitu, dan kemudian dia bertanya-tanya apakah dia harus meminta Chu Youxian untuk lebih memilih kaligrafi sup ayam. Itu tidak harus terlalu banyak, bahkan 2 atau 3.000 tael perak akan baik. Zhongli menatap kamar di lantai 3 sambil tersenyum. Dia mengulangi tawaran sekretaris besar. Dia tampak seperti satu-satunya di pelelangan yang yakin bahwa ini bukan harga akhir. Zhongli sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tidak mengherankan, sama seperti semua orang berpikir bahwa pelelangan berakhir, sebuah suara terdengar dari sebuah kamar di sebelah barat lantai 3 gedung batu. 15.000 tael. Semua orang di gedung itu terkejut sekali lagi, dan kesunyian jatuh di ruangan sekali lagi. Chu Youxian sangat gugup sehingga dia merasa sangat panas. Dia terus mengipasi dirinya dan berjalan keluar ruangan, ingin melihat siapa yang berani bersaing dengan Sekretaris Besar Wang. Ning Kuei tumbuh lebih ceria. Meskipun rumah batu bertanggung jawab untuk melindungi identitas dan privasi pembeli dengan sutra dan tirai bambu,
ini adalah kota Chang'an. Ada beberapa yang bisa memasuki rumah batu dan punya banyak uang. Semua orang tahu siapa pembeli di sebelah barat lantai 3, dan debat terdengar di dalam gedung. Ini adalah pembeli kerajaan dari kerajaan Jin Selatan. Chu Youxian terengah-engah saat dia berjalan ke kamar. Dia menyeka keringat di wajahnya saat dia melaporkan berita yang baru saja dia dengar. Itu seseorang dari kerajaan Jin Selatan? Ning Kuei sedikit terkejut. Meskipun potongan kaligrafinya agak terkenal, kerajaan Jin Selatan selalu bermusuhan dengan Kekaisaran Tang. Orang-orang dari kerajaan Jin Selatan tampaknya tidak peduli dengan kaligrafer Tang. Mengapa mereka memilih tempat seperti itu untuk membeli kaligrafinya? Itu berarti menggembungkan ego Tangs. Chu Youxian berkata, saya mendengar bahwa pembeli adalah bawahan putra mahkota kerajaan Jin Selatan. Ning Kuei terkejut. Setelah terdiam beberapa saat, ia bertanya dengan ragu, putra mahkota kerajaan Jin Selatan bukan seorang gay, kan? Pembeli kerajaan dari kerajaan Jin Selatan di sebelah barat lantai 3 tidak keberatan menyinggung petinggi Kekaisaran Tang dan bergabung dengan penawaran untuk kaligrafi sup ayam. Ini harus menjadi niat putra mahkota. Kaisar masa depan kerajaan Jin Selatan yang telah memperlakukan Kekaisaran Tang dengan permusuhan tidak keberatan menghabiskan bom pada kaligrafi sup ayam dan meningkatkan ketenaran Ning Kuei, warga negara Tang. Ning Kuei tidak bisa menjelaskan ini selain bahwa putra mahkota harus marah. Pikirannya akhirnya pergi ke selatan. Chu Youxian tidak tahu tentang keanehan dalam pertanyaan Ning Kuei. Dia menjawab, putra mahkota kerajaan Jin Selatan terkenal karena bejatnya. Dia bukan gay sama sekali. Tetapi saya belum pernah mendengar bahwa dia menyukai kaligrafi. Ketika keduanya berbicara, perang penawaran untuk kaligrafi sup ayam semakin intensif. Tawaran itu sebesar 20.000 tael dengan pelayan dari sekretaris besar dan pembeli kerajaan dari penawaran kerajaan Jin Selatan. Namun, dua orang yang menawar cukup untuk menyebabkan ledakan berapi-api di aula. Ning Kuei mendengarkan suara semakin keras dan semakin meningkat. Dia sudah lama meninggalkan semua dugaan tentang mengapa putra mahkota kerajaan Jin Selatan ingin membeli kaligrafinya. Dia sangat puas. Tak lama, harga kaligrafi sup ayam naik menjadi 10.800 tael perak. Ada 3 ketukan di layar bambu. Pramugari sekretaris besar Wang berjalan keluar dengan ekspresi muram. Dia berdiri di dekat pagar dan memandang ke arah barat dan tersenyum dingin. Kami Tang selalu menaklukkan orang lain dengan logika dan kebajikan. Ini Chang'an, dan aku tentu saja tidak akan menggertak orang-orang dari kerajaan Jin Selatan. Mari kita bicara dengan emas kita. Tirai sutra di ruang barat terangkat. Pengusaha paruh baya gemuk dengan pipi memerah muncul perlahan. Dia mengenakan jubah katun dan liontin giok tergantung di pinggangnya, dan tampak luar biasa. Dia memandang pelayan itu dan berkata, saya memikul tanggung jawab besar dan tidak berani menyerah. Maafkan saya, Tuan Stewart. Harga telah dipanggil dan mereka telah saling bertemu dan berbicara. Yang terjadi kemudian, secara alami adalah kelanjutan dari proses penawaran. Meskipun kedua belah pihak tidak meningkatkan tawaran terlalu banyak, tetapi seiring berjalannya waktu, harga kaligrafi sup ayam akhirnya naik ke harga yang sangat tinggi. 30.100 tael. 32.000 tael. 33.000 tael. Pramugari sekretaris besar memandang pengusaha Jin Selatan dengan muram saat ia menawar 33.000 tael perak. 30.000 kisah perak bukanlah jumlah kecil bagi sekretaris besar dengan posisinya sebagai negarawan senior. Tidak peduli seberapa ketat hukum Kekaisaran Tang, mereka tidak bisa menghentikannya dari menyembunyikan kekayaan seperti itu di rumahnya, jadi jumlah ini tampaknya tidak terlalu ekstrim kepada pelayan. Namun, semua orang tahu bahwa pelayan itu didukung oleh sekretaris besar Wang. Seorang pejabat yang menghabiskan puluhan ribu untuk membeli bagian kaligrafi akan menyebabkan lidah mengibas, itulah sebabnya ia sangat ingin agar pengusaha Jin Selatan mundur. Namun, siapa sangka pembeli kerajaan tidak ragu untuk menambah 1.000 tael perak lagi. Menilai dari ekspresinya yang tenang, sepertinya dia tidak keberatan menambahkan 10.000 tael ke dalam penawaran. Pramugari sekretaris besar menatap tajam. Ada beberapa pejabat dan pengusaha asing di rumah batu. Kebanyakan dari mereka adalah warga Tang yang sangat kaya. Mereka tidak bisa tidak merasa terganggu ketika mereka melihat bagaimana pembeli kerajaan bersikap. Bukannya mereka tidak punya uang. Tidak peduli seberapa besar mereka menyukai kaligrafi Serning, mereka merasa bahwa harganya saat ini terlalu menggelikan. Pembeli kerajaan dari kerajaan Jin Selatan sepertinya tidak ada di sini untuk membeli bagian kaligrafi, tetapi dia ada di sini untuk sengaja melawan Tangs untuk bagian itu atau bahkan di sini untuk menampar wajah mereka. Debat terdengar di udara ketika dua pembeli kerajaan dari kota selatan bersiap untuk mengajukan penawaran. Suasana di ruangan itu terbakar dan tegang. Satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah juru lelang Zhongli. Dia sudah lama tahu bahwa pembeli kerajaan dari Jin Selatan ada di Chang'an. Dia sudah lama mengantisipasi adegan seperti ini. Bahkan, orang bisa mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan adegan ini antara Tangs dan pria dari kerajaan Jin Selatan.
Zhongli adalah putra seorang selir dalam keluarga Zhong Yangguan. Yangguan adalah kota paling makmur di perbatasan selatan Kekaisaran Tang. Itu sangat dekat dengan kerajaan Jin Selatan. Sebenarnya, Yangguan dulunya adalah bagian utara kerajaan Jin Selatan 3 abad lalu. Mereka yang tinggal di sana sangat akrab dengan kerajaan Jin Selatan. Meskipun dia diusir dari keluarga Zhong sejak awal, dia masih sangat akrab dengan apa yang terjadi di kerajaan Jin Selatan. Dia tahu betapa sensitifnya mereka terhadap Tangs dan kebanggaan aneh yang mereka miliki. Dan karena insiden tertentu, dia yakin bahwa pembeli kerajaan dari Jin Selatan tidak akan menyerah pada kaligrafi sup ayam. Itu sebabnya dia berani mengatakan bahwa kaligrafi sup ayam akan terjual setidaknya 30.000 tael. Kaligrafi benar-benar melampaui jumlah ini, dan Zhongli tidak bisa tidak bangga dengan hal itu. Sebagai juru lelang, kebanggaan terbesarnya adalah bahwa barang-barang yang telah dijualnya akan berakhir di buku-buku sejarah. Sebagai juru lelang, Zhongli bisa tenang, puas dan bangga pada dirinya sendiri. Namun, pemilik besar rumah batu menyadari bahwa suasana di ruangan itu berputar di luar kendali dan dia tidak bisa membuat dirinya bahagia. Akan lebih bagus jika dia bisa mendapatkan lebih banyak komisi, tetapi apa yang akan dia lakukan jika dia menyinggung 2 petinggi? Bos berdiri di belakang pilar di koridor lantai pertama dan memandang Zhongli dengan muram, mencoba memberi isyarat kepadanya dengan matanya. Zhongli mengerti dan mulai menenangkan ruangan. Namun, dengan tambahan pembeli kerajaan Tang yang lain, upayanya untuk mengakhiri penawaran naik dalam asap. Bahkan Zhongli, yang telah melihat pelelangan yang lebih mewah, tumbuh cemas dan ketakutan ketika dia mendengarkan tokoh-tokoh astronomi yang terus tumbuh. Penawaran ini telah berubah menjadi pertempuran antara Kekaisaran Tang dan Kerajaan Jin Selatan. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan pembangkit tenaga listrik atau kavaleri, dan hanya ada hubungannya dengan uang, itu di luar kendalinya. Zhongli mengangkat lengan bajunya dan menyeka keringatnya. Dia menemukan bahwa dia telah meremehkan keinginan Chang'an Ites untuk melindungi harga diri mereka. Dia juga meremehkan dampak yang putra mahkota kerajaan Jin Selatan miliki pada pembeli kerajaan. Pembeli kerajaan dari Jin Selatan mengajukan tawaran tokoh astronomi lain. Kemudian, dia melihat bangsawan Tang di loteng dan tersenyum, kerajaan Jin Selatan tidak sekaya Kekaisaran Tang. Saya hanyalah seorang pengusaha kecil yang tidak berarti banyak di mata Anda. Tapi kerajaan Jin Selatan masih merupakan kerajaan besar dan berangkas negara kita memiliki banyak emas. Ada keributan besar di loteng ketika dia mengatakan itu. Meskipun Tangs yang ada semuanya kaya, tetapi jika pembeli kerajaan dari South Jin menggunakan berangkas negara dalam kompetisi ini, siapa yang bisa menjadi lawannya? Tidak ada yang bisa kecuali Kaisar sendiri membawa emas di berangkas negara mereka dan mulai menawar. Dan seperti apa yang dikatakan pengusaha, kerajaan Jin Selatan mungkin tidak sebesar kerajaan Tang, tetapi ada banyak emas di berangkas negara mereka. Bagaimana mungkin seorang sekretaris besar atau pembeli kerajaan bersaing dengannya? Mungkinkah mereka benar-benar harus ditampar oleh pembeli kerajaan ini dari Jin Selatan? Meskipun mereka dapat terus menawar, bagaimana jika pembeli kerajaan memutuskan untuk tidak melakukannya? Mereka tidak bisa menolak untuk membayar setelah itu. Hukum Kekaisaran Tang tidak hanya dekoratif. Dia menggunakan emas di berangkas negaranya untuk bertarung demi muka. Ning Kuei memandang pembeli kerajaan dari Jin Selatan dan tidak bisa membungkus kepalanya dengan apa yang telah terjadi. Chu Youxian berkata dengan mengejek, negara terbelakang itu tidak memiliki aturan. Apakah Anda pikir mereka seperti Kekaisaran Tang? Bagi Kaisar Jin Selatan dan putra mahkota, berangkas negara itu seperti berangkas pribadi mereka. Mereka bisa menggunakannya sesuka mereka. Saat itulah, ketika seorang bawahan dari istana sekretaris besar berjalan ke pelayan dan berbisik kepadanya. Pramugara yang terdiam untuk waktu yang lama berbalik ke arah pembeli kerajaan di ruang barat dan berkata dengan senyum dingin, saya bertanya-tanya mengapa putra mahkota Jin Selatan begitu tertarik dengan kaligrafi sup ayam. Demikian juga untuk penguasa bukit kerajaan Sungai Besar. Pembeli kerajaan tidak membantahnya dan tersenyum. Memang, Yang Mulia tahu bahwa guru bukit sangat menyukai kaligrafi sup ayam ini dan telah memutuskan untuk membelinya untuknya. Pelayan itu memandangi pembeli kerajaan Jin Selatan dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan mengejek, semua orang tahu bahwa guru bukit jatuh cinta pada Tuan Ning dari Tang. Itu sebabnya dia sangat menyukai kaligrafi sup ayam. Apakah putra mahkota Anda berpikir bahwa dia dapat menggantikan Serning di hati guru bukit dengan kaligrafi ini? Itu sangat menggelikan. Ekspresi pembeli kerajaan berubah drastis. Tanpa menunggu dia berbicara, pelayan itu melanjutkan dengan sarkastis, mencoba membuat seorang gadis jatuh cinta padamu dengan membeli barang-barang yang dia sukai. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan putra mahkota Anda. Saya tidak berharap bahwa kerajaan Jin Selatan penuh dengan orang-orang yang tidak berguna. Anda tidak berguna di medan perang, dan pedang master Anda dari pedang Garret tidak berguna. Kamu juga tidak berguna dalam cinta. Ekspresi pembeli kerajaan menjadi jelek ketika dia dihina. Lengan bajunya bergetar ketika tangannya mengepal erat.
Namun, tidak ada kepalsuan dalam kata-kata pelayan itu. Kerajaan Jin Selatan tidak pernah cocok untuk kavaleri Tang di medan perang. Liu Qingshan dari Sword Garret memang telah dikalahkan oleh Ning Kuei di pintu samping akademi. Kisah antara kaligrafi adik Mo Xianshan dan Ning Kuei telah menyebar di dunia selama berhari-hari. Pembeli kerajaan berusaha menahan amarah di dadanya. Dia berkata dengan dingin, penawaran untuk kaligrafi tergantung pada kemampuan seseorang. Berbicaralah jika Anda mampu. Kecuali kalau Tangs hanya tahu bagaimana bertarung dengan kata-kata mereka. Dengan itu, hinaan dari Tangs di loteng terbang. Namun, dia tidak peduli, tetapi hanya melirik juru lelang di peron. Tampaknya dia bertekad untuk membunuh mereka dengan uang. Ning Kuei tidak berharap bahwa putra mahkota kerajaan Jin Selatan akan menghabiskan begitu banyak untuk kaligrafi sup ayam hanya untuk mendapatkan buku-buku bagus Xianshan. Setelah hening sejenak, dia mengambil sesuatu dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Chu Youxian. Setelah beberapa instruksi, dia mengangkat tirai dan berjalan keluar dari rumah batu. Chu Youxian berhenti karena terkejut. Kemudian, dia mencengkeram benda itu dengan erat, turun ke bawah dan menemukan bos rumah batu. Bos rumah batu mengenalnya sebagai satu-satunya putra Tuan Chu dari kota Paskah. Dia berhenti sedikit dan menerima segel. Dia meliriknya, dan ekspresinya berubah drastis. Segel itu adalah segel pribadi Ning Kuei. Mereka jarang muncul di bagian kaligrafinya, jadi hanya beberapa penilai kaligrafi yang melihatnya. Tetapi bos telah melihatnya di belakang kaligrafi sup ayam. Bos hanya tahu saat itu, bahwa Ser Ning telah menonton pelelangan di loteng selama ini. Dia melihat segel yang Chu Youxian mengulurkan dan berpikir bahwa Ning Kuei tidak puas dan marah, dan tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia menilai insiden dengan bagian kaligrafi salah, dan bahwa pelayan perempuan kecil itu memang mencuri mereka. Dia menghela nafas lega ketika mendengar apa yang Chu Youxian katakan. Chu Youxian memberi isyarat baginya untuk membawanya ke platform dan menarik juru lelang ke samping. Mereka yang berada di loteng menemukan gerakan di peron, dan perdebatan dan hinaan meruncing. Pembeli kerajaan dari kerajaan Jin Selatan berdiri di pagar tanpa ekspresi. Dia melihat platform dan bertekad untuk membawa kaligrafi sup ayam kembali ke Jin Selatan tidak peduli apapun trik yang dimainkan Tangs. Bos itu memeluk tangannya dan membungkuk pada mereka yang ada di lantai 3. Kemudian, dia berdeham dan berkata, kaligrafi sup ayam dijual ke kamar 2B seharga 33.000 tael perak. Semua terdiam di kamar karena tidak ada yang bisa bereaksi. Kemudian, ketika mereka semua muncul dari linglung mereka, keributan pun terjadi. Kamar 2B adalah kamar pelayan sekretaris besar Wang. Namun, penawaran belum berakhir, mengapa rumah batu mengatakan bahwa sekretaris besar mendapatkan kaligrafi sup ayam? Pembeli kerajaan dari kerajaan Jin Selatan melihat ke bawah, berwajah baja. Dia bertanya dengan dingin, bahkan jika penawaran harus diakhiri karena harganya, saya telah menawarkan harga tertinggi. Mengapa kaligrafi pergi ke orang lain? Kecuali jika Anda melakukan bisnis seperti ini? Apakah Anda tidak peduli dengan reputasi Anda lagi? Chu Youxian teringat apa yang dikatakan Ning Kuei sebelum pergi. Dia memastikan bahwa dia mengingat setiap kata dengan benar sebelum mengatakan dengan mengejek, jadi bagaimana jika Anda punya uang? Aku tidak akan menjualnya kepadamu bahkan jika kamu punya banyak uang. Karena Tuan ke-13 tidak ingin memberi pangeran mahkota Jin Selatan wajah apapun. Setelah kata-kata Chu Youxian, orang-orang di gedung terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian mereka mulai bersorak dan berteriak dengan penuh semangat. Pembeli kerajaan dari kerajaan Jin Selatan memegangi pegangan itu erat-erat dan wajahnya berubah pucat karena marah. Dia menatap Chu Youxian dengan ganas dan berteriak padanya. Siapa kamu? Memegang kipas dengan satu tangan dan meletakkan yang lain di belakang tubuhnya, Chu Youxian membungkuk dan menjawab, saya Chu Youxian dari Kota Timur, wakil dari Tuan Ning. Kemudian dia melihat ke arah kamar sayap barat di lantai 3 dan melihat pembeli kerajaan yang jelek. Dia tersenyum dan berkata, siapapun dapat membeli kaligrafi sup ayam kecuali Anda. Adakah keberatan? Pembeli kerajaan itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia berkata dengan marah, kamu tidak masuk akal. Bos rumah batu menjelaskan kepadanya, kami telah mengirim aturan tambahan sebelum lelang, karena 7 buku salinan akan dijual oleh aturan khusus. Seperti yang kita ketahui, Ser Ning memiliki hak untuk memilih pembeli. Pembeli kerajaan dari kerajaan Jin Selatan memikirkan kertas yang dilihatnya di meja beberapa menit yang lalu. Kemudian dia menekan amarahnya dan berkata, bahkan jika Ser Ning memiliki hak untuk memilih pembeli, dia harus melakukan ini secara pribadi. Kenapa tidak ada yang melakukan ini untuknya? Bagaimana mungkin Ser Ning di toko sikat tua mendengar apa yang terjadi sekarang? Apakah Ser Ning sudah di sini sebelumnya? Kalian harus berhenti memainkan trik kotor. Bos berpikir sejenak dan menjawab, kamu benar. Pak Ning sebelumnya telah mengunjungi kami, tetapi dia absen saat ini. Sebelum dia pergi, dia mengizinkan Tuan Chu untuk membuat keputusan. Pembeli kerajaan dari kerajaan Jin Selatan tertegun.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, Ning Kuei sangat terkenal di Chang'an. Terutama setelah dia mencincang Liu Yiqing, Ning Kuei menjadi lebih hormat dalam pikiran Tangs. Semua orang ingin bertemu dengannya. Semua bangsawan dan pedagang kaya berkumpul di sini untuk kaligrafinya. Ketika mereka tahu dia baru saja pergi beberapa menit yang lalu, orang-orang sangat menyesal karena mereka kehilangan kesempatan untuk melihatnya. Seseorang di antara orang-orang berteriak. Tiba-tiba, banyak langkah kaki terdengar di dalam gedung. Lusinan orang membuka tirai bambu dan bergegas menuruni tangga menuju halaman. Kaligrafi sup ayam sekarang menjadi milik sekretaris besar Wang. Orang-orang di sini tidak punya kesempatan untuk mencicipi sup ayam. Tentu saja, mereka ingin bertemu dengan orang yang memasak ayam tua. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, orang-orang pergi dan rumah batu menjadi hampir kosong. Pembeli kerajaan berdiri di samping pegangan dan tampak mengerikan, namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Silakan tunggu sebentar, Ser Ning, kata salah satu dari mereka. Bapak, 13, tolong, kepala sekolah kami ingin mengundang Anda untuk berkunjung. Orang-orang berjalan keluar dari halaman, melewati hutan dan datang ke tepi danau. Melihat perahu kecil itu melayang lebih jauh, mereka melambai ke perahu dan berteriak memanggilnya kembali. Perahu itu hanyut perlahan. Mereka melihat sosok hitam keluar dari tenda hitam pekat. Dia melambai kepada orang-orang dan mendarat untuk pergi. Melihat sosok belakang menghilang di gang di samping rumah Victory, orang-orang di tepi danau sangat menyesal. Ada desas-desus di antara toko buku dan lukisan di Chang'an bahwa 7 kaligrafi yang dilelang di rumah batu dicuri oleh pelayan wanita kecil di toko Sikatua. Namun, kehadiran Ning Kuei membantahnya. Ketika pelelangan berlangsung sangat baik di rumah batu, Sang-sang, pelayan wanita kecil itu duduk di ruang belajar Star Picking Casino dan menatap setumpuk kertas. Sejak malam ketika Ning Kuei membantu Cao Xiaoshu bertarung di pavilion musim semi 2 tahun lalu, seluruh dunia bawah tanah di Chang'an dikendalikan oleh geng naga ikan. Ruang belajar di kasino yang dulu dimiliki oleh kepala kota barat menjadi gudang geng naga ikan. Tumpukan kertas di atas meja tampak agak baru dan ditulis dengan hati-hati. Meskipun mereka tidak sebagus atau sehebat kaligrafi di toko kuas lama, mereka masih berharga. Ini adalah akta kepemilikan untuk rumah dan tanah. Beberapa pelayan tua dengan kerutan yang dalam di kasino sedang menghitung sementara Qi mengawasi dan berdiri di sisi meja dengan cemas. Para pelayan tua dengan cepat menandai manik-manik pada sempoa, membuat suara di ruangan yang sunyi. Meskipun kedengarannya bagus, Tuan Qi terlihat semakin khawatir. Manik-manik itu bergerak cepat dan masih akan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Sang-sang meletakkan akta untuk bangunan baru di dekat danau dan berkata, kita masih perlu 41.462 tael perak. Tuan Qi memandangnya dengan aneh dan berpikir, bahkan manajer terbaik di kasino belum menghitung hasilnya, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Sang-sang tahu apa yang dia pikirkan. Tapi dia tidak menjelaskan apa-apa dan hanya menunggu hasilnya diam-diam. Setelah beberapa saat, pelayan lama akhirnya menyelesaikan perhitungan yang rumit dan pemimpin mereka mengatur semua kertas dengan cermat. Dia berkata, menurut surat niat, kita masih membutuhkan 41.460 tael perak. Hasilnya hampir mirip dengan Sang-sang karena hanya ada sedikit perbedaan. Tuan Qi memandangnya dengan heran. Sungguh menakjubkan baginya untuk menghitung angka hanya dengan aritmatika mental. Sang-sang tahu dia benar tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu itu tidak besar bahkan jika pelayan lama mengambil tarif pajak yang salah. Tuan Qi menatapnya dan memberi isyarat kepada pelayan untuk menyuruh mereka pergi. Setelah pelayan pergi, dia berkata, meskipun harga perumahan di bawah Gunung Yanming lebih murah daripada yang lain di kota, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan menaikkan harga jika kita membeli begitu banyak properti pada satu waktu. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kita dapat menurunkan harga entah bagaimana dan memberitahu pemerintah daerah Chang'an, kita tidak bisa melangkah terlalu jauh. Jika kami dilaporkan ke pengadilan, saya tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Brother Cao. Mungkin itu harga termurah. Perbuatan untuk rumah dan tanah di sekitar Danau Yanming ada di atas meja. Danau Yanming benar-benar dikeruk oleh Kementerian Pekerjaan baru-baru ini, dan akumulasi lumpur danau masih menumpuk di dekat gunung batu. Baunya tidak sedap jika orang dekat dan dikatakan bahwa danau itu tidak akan lebih baik sampai musim panas mendatang. Itulah sebabnya orang-orang di Chang'an tidak menganggapnya cocok untuk hidup, bahkan jika Danau Yanming adalah tempat yang indah. Harga tanah Danau Yanming adalah yang termurah di Chang'an. Saat ini, sebagian besar rumah di sini semuanya bobrok dan bahkan rumah-rumah baru dibangun oleh warga spekulatif. Setelah mendengar kata-katanya, Sang-sang mengangguk dan berkata, Tuan muda saya telah memperhatikan hal itu. Tuan Qi telah ditugaskan oleh Ning Kuei untuk membeli rumah-rumah di sekitar Danau Yanming secara diam-diam. Sebagai pemimpin geng terbesar di Chang'an, dia memiliki banyak bawahan untuk melakukan ini untuknya, tetapi dia masih tidak tahu mengapa Ning Kuei melakukan ini.
Tepi Danau Yanming adalah tempat yang baik untuk bepergian tetapi bukan sebagai tempat tinggal. Dia mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kamu ingin tinggal di sana, kamu tidak harus membeli semua rumah. Harganya terlalu mahal walaupun harganya cukup rendah. Sangsang berkata, aku juga tidak tahu. Mungkin dia hanya butuh kedamaian dan tidak ingin diganggu. Tuan Qi menggelengkan kepalanya dan berpikir, ada begitu banyak tempat di Chang'an yang bisa menjadi rumah Anda. Kenapa kamu harus melakukan ini? Ini adalah kerugian yang jelas. Ini lebih dari 40.000 tael perak. Sangsang memandang perbuatan itu dan bergumam, apakah itu cukup? Tuan Qi berkata, saya punya uang tetapi itu milik geng. Saya tidak bisa mengeluarkannya karena saya hanya penjaga. Sangsang mengangguk dan berkata, kamu sudah melakukan cukup. Qi melambaikan tangannya dan berkata, mungkin tidak akan ada masalah jika Ning Kuei bisa mengirim pesan ke istana. Sangsang memikirkan tujuannya dan tahu dia tidak ingin memiliki hubungan dengan istana kekaisaran. Mari kita tunggu informasi dari rumah batu. Ini dia. Ning Kuei memasuki ruangan dan melihat perbuatan di atas meja. Jika harganya tidak akan diubah, kita punya cukup uang untuk mereka. Tuan Qi berkata dengan dingin, kami telah menawarkan harga yang wajar dan menandatangani surat niat. Jika pemiliknya tidak cukup bodoh, mereka tidak akan menaikkan harganya lagi. Ning Kuei puas dengan Tuan Qi dan dia berkata, uang itu akan dikirim ke sini nanti. Apakah Anda mau menandatangani dokumen dengan pemilik? Tuan Qi berkata dengan heran, dengan nama siapa? Nama saudara Cao. Adalah umum untuk mengirimkan keluarga dan harta milik seseorang kepada orang yang dipercaya, jadi dia menjawab, oke. Bisakah kamu menyimpannya di antara kita? Untuk berapa lama? Ning Kuei berpikir sebentar dan berkata, paling-paling sampai musim dingin ini. Tidak masalah. Ning Kuei dan Sangsang pergi ke Gunung Yanming alih-alih kembali ke toko kuas lama setelah mereka meninggalkan kasino. Mereka memandangi danau dan pekarangan di seberang danau di bawah gunung. Meskipun dia menikmati kehidupan yang ramai di Jalan Lin 47, ada terlalu banyak orang yang datang untuknya baru-baru ini. Itu sebabnya dia membeli danau. Sejak imam besar ilahi dari kunjungan wahyu, dia menyadari bahwa mereka harus pindah. Dia membeli tempat ini untuk kedamaian. Namun, tidak perlu memberitahu siapapun tentang alasan yang lebih dalam. Sangsang melihat rumah-rumah di sana dan bertanya, apakah kita akan tinggal di sini di masa depan? Ning Kuei mengangguk dan berkata, danau itu akan menjadi padat di musim dingin.